Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta pencipta langit dan bumi. Nikmat Islam kepada kita semua, Alhamdulillah. Sehingga hari-hari kita terasa indah, terasa nyaman dengan dinul Islam yang kita punya, iman Islam yang kita miliki, yang menyebabkan kita tenang dalam hidup. Ya, hidup ini kita nikmati sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang harus kita syukuri setiap saat. Salam serta taslim tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memperkenalkan dinul Islam sebagai pembawa risalah kenabian, penutup para nabi, rasul yang terakhir yang diutus untuk menyempurnakan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Baik itu cakupannya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Hari ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali saya mengudara di pagi hari, tidak seperti biasanya. Berhubung karena semalam saya ketiduran, teman-teman. Saya udah janji semalam tuh habis Isya, tapi ternyata setelah ada kegiatan pembukaan lomba baca Quran dan hafalan surah pendek, ternyata Bang Suma ketiduran. Capek soalnya, teman-teman. Biasa kalau di gunung ini memang gitu, tak terasa waktu, akhirnya ketiduran. Ketiduran kita, teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, teman-teman sekalian. Gak apa-apa kan ya, tidur itu biasa kan ya. Kita kan manusia, jadi manusia yang butuh istirahat. Tidak seperti tetangga kita, Tuhannya yang butuh istirahat. Kalau kita cukup manusia yang membutuhkan istirahat. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Oke, silakan saudara kita non muslim naik tema sederhana, tema yang sangat mudah. Bentar ya. Ya, silakan dengan tema kita ini, tema yang sederhana sekali dan sangat mudah dijawab oleh teman-teman kita. Yesus itu hamba Tuhan atau Tuhan gitu. Kenapa harus tema ini yang kita ambil, rekan-rekan sekalian? Ya, disebabkan karena ada yang menggunakan istilah-istilah Islam untuk menjajakan Yesus itu adalah Allah gitu. Makanya kita mengambil tema ini. Mengambil tema ini untuk teman-teman pahami bahwa kekeliruan telah mencatut nama Allah dan mengatakan Allah itu adalah memiliki anak, bahkan Allah itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, kan gitu. Oke, silakan teman-teman muslim ajukan permintaan, kita bahas tema yang sederhana ini. Teman-teman, kedengaran gak suara musik dari panggung? Dari panggung kedengaran gak? Dari panggung kedengaran suaranya? Enggak kan ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Tadi admin saya mengatakan ada kedengaran suara.
menyangkut teman-teman. Halo, halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Saya dari Jakarta. Maksudnya agamanya bang? Agama saya Islam. Oh, Anda yang ingin disampaikan? Kalau bang? Saya Kalau Muslim. abang agamanya saya apa? Muslim saya. Sama berarti. Ini kenapa kok Yesus hamba Tuhan, or Tuhan itu kenapa bang? Apanya yang kenapa? Alasannya apa? Yang abang bilang itu Yesus. Alasannya apa tuh Iya. bang? Alasannya karena banyak orang yang menggunakan nama Allah untuk menjual Yesus sebagai Tuhan kepada umat Islam awam. Oh gitu. Iya. Tapi bang, kalau di surat Maryam itu udah dijelaskan bang. Masa Nabi Isa itu dilahirkan anugerah daripada Allah gitu. Jadi diciptakan dari Nabi Isa ya. Itu Nabi Isa tuh anugerah dari Allah kepada Maryam gitu. Gitu bang, di dalam surat Maryam. Jadi saya baca di surat Maryam itu karena Maryam ini beriman kepada Allah dan dia sudah tua, terus turunlah malaikat Jibril kepada Allah gitu kan. Jadilah Nabi diturunkanlah wahyu kepada Maryam ini, namanya anak yang baru lahir bisa berbicara dan bisa apa gitu bang. Di dalam surat Maryam yang saya baca ya bang ya. Iya. Terus Cuman Nabi Isa meneruskan kitab-kitab Nabi Musa, meneruskan kitab Taurat Nabi Musa. Barulah Nabi Isa ini belum luruskan kitab Nabi Musa kan. Contoh takkan Nabi Musa ini kan dari Maryam ini kan dari keturunan Bapak Imron gitu kan ada di surat Imron itu ya. Jadi di surat Imron ya kan dibilang kan. Halo bang. iya, iya. Saudara naik ke sini tuh motivasinya apa? Minta permintaan. Abang kira ini komal apa gitu maksudnya? Kiraan saya abang Kristen, makanya saya jelasin gitu. Rupanya abang Muslim, tahu abang rupanya. Iya, iya, iya. Saya ingin berdebat sama abang. Mereka saya berdebat dengan pendeta gitu kan. Jadi saya buka dalil-dalil dalam Al-Quran gitu, sama kitab Tauratnya gitu kan. Banyak abang Islam sama dong sama saya. Iya. Emang tahu kitab Taurat? Tahu kan dari Nabi Musa. Pernah baca kok. Oh, abang pernah baca kitab Taurat? Iya. Di mana? Cuman terjemahan Indonesianya, bukannya Arabnya, cuman terjemahan di Indonesianya gitu. Oh, Tauratnya di mana? Punya siapa Taurat yang Anda baca itu punya siapa? Punya guru saya. Oh, apa nama kitabnya memang? Memang kitab Taurat dari Nabi Musa. Oh, emang ada yang punya kitab Taurat? Ada, tuh guru saya punya. Sama kitab Injil. Oh, iya, iya, iya. Maksud Anda, guru Anda itu Kristen gitu maksudnya? Enggak, guru saya Islam. Guru Anda Islam punya kitab Taurat? Iya, punya dia kitab Injil. Oh, mama. Iya, 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 iya. Saya baru tahu. Oh, luar biasa bangku ini. Saya jadi takut, makanya saya turunkan. Gurunya punya Taurat. Betul-betul lah. Mantap kali bah. Aku pula yang dibilangnya Kristen. Aku pikir abang ini Kristen, kata dia. Alamak. Kelamaan tidur di pancoran. Tidurnya kelamaan dia. Tunggu teman-teman.
kita undang teman-teman kita Muslim. Aku pikir abang Kristen katanya, malah Gak bisa ngomong. Aduh. halo, semangat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Saya Muslim, Waalaikumsalam. Bang. Siap. Cuma kasih aja. Kalau yang turunkan aja Bang. Gerem ngedengarnya Bang. Kalau tadi Bang turunkan aja Bang. Iya, udah turun bang, Dari udah Medan, turun. Bang. Penggemar Abang dari Sumatera Utara, Medan. Oh mantap kali abangku, makasih. Tim sok-sok tahu tentang agama. Kalau kira-kira merusak adat dan ibadat orang Islam, turunkan aja Bang. Malu kita Siap. Bang. Demikian Bang, terima kasih Bang. Oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih abang. Oke, sama-sama Bang. Siap. Kita undang satu-satu ya teman-teman. Mana dia nih? Telestai. Kita undang mereka teman-teman satu-satu. Mudah-mudahan bisa hadir di sini. Gimana kabarnya teman-teman pagi-pagi ini? Sehat kan semuanya? Sehat dong? Dua puluh. Abadi Rosim. Oke. Kita sudah undang beberapa dari mereka teman-teman. Mudah-mudahan bisa hadir bersama kita di sini. Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan bang? Alhamdulillah Bang Suma, terima kasih atas kebaikannya telah menaikkan saya. Ya, pertama yang menyampaikan kebenaran lah, kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang naik di sini Bang Suma pakai adab, karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau bila sudah beradab, enak ngomong apa saja kan gitu. Siap. Ya Bang, ya silaturahmi saya Bang. Siap. Saya mendoakan ya Bang, semoga jadi asbab hidayah, turunnya kebaikan, keberkahan bagi kita umat muslim Bang. Baik, makasih, amin. Ada lagi ya bang? Ya, sangat banyak ya Bang. Ya saya memang selalu menyampaikan Bang kepada seluruh manusia lah. Secara umum laki-laki dan perempuan bagaimana menyembah Tuhan yang menciptakan gitu. Sebagaimana semua manusia yang bentuknya manusia menyembah Siap. Tuhan yang menciptakan sesuai dengan dalil Bang. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Sembahlah manusia. Allah. Ya wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu alladzi khalaqakum, kan gitu Bang. Dalilnya Bang. Betul. Iya benar. Jadi apabila saya menyampaikan mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang menciptakan, berarti datanya di situ ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Mudah-mudahan Bang Suma selalu memikirkan umat, memikirkan manusia. Mudah-mudahan sesuai dengan Nabi ummati gitu kan. Masya Allah, Semua amin. manusia diajak untuk mengenal Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Ingat-ingat wahai manusia yang bentuknya manusia, ucapkanlah tidak ada sesembahan yang pantas yang benar kecuali Allah, tuflihu, sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan sampai nih Bang kepada 1,8 nih Bang.
sampai Siap. ajakan saya sampai. Saya mendukung Bang, silahkan. Dilanjut Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Wira. Luar biasa ilmunya pagi-pagi. Sudah memberikan siraman rohani kepada kita semuanya teman-teman. Halo, semangat pagi. Halo. Halo, Halo. halo Bang Suma. Halo juga Juanda, Bang Juanda. Ini Bang, saya sudah fans itu sudah sangat lama sekali Bang Suma. Iya. Ini saya mau bertanya satu pertanyaan mungkin agak menggelitik tapi ya saya cuma penasaran Bang. Iya. Kan itu surga dijaga para malaikat, neraka juga sama. Iya. Yang jadi pertanyaan itu Bang, kenapa pintu surga itu dijaga? Padahal itu orang yang sudah masuk surga itu tidak mungkin akan keluar dari situ Bang. Iya, maksudnya penjagaan terhadap surga Anda maknai seperti apa? Iya, Berarti jaga barang gitu ya? Iya Bang, maksud saya Bang, kenapa pintu surga dijaga? Padahal orang yang di dalam itu sudah pasti tidak mau keluar Bang. Tidak sama ya, dengan neraka, kan neraka pasti dijaga, surga juga. Makanya saya bertanya kenapa itu pintu surga tetap dijaga? Iya, jadi pintu surga itu bukan dijaga, pintu surga di sana ditempatkan malaikat penjaga. Dalam arti kata malaikat yang ditugaskan untuk di sana memang ditempatkan, bukan dijaga seperti jaga rumah. Gitu. Anda Muslim? Iya Bang, Muslim Bang, Muslim. Alhamdulillah Muslim Bang. Oke. Iya Bang, cuma Ada itu lagi? pertanyaan saya Bang. Sehat selalu Bang. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak Tuhan, semangat malam. Halo, Iya, silakan buka kamera. Bisa buka kamera. tidak bisa. Oke. Izin netizen di bawah. Belum ada onten. Saya Siapa Oten. ini? Oh, tunggu, sabar. Kita sapa dulu nih. Halo, semangat pagi. Halo. Semangat pagi. Ngamuk-ngamuk dia. Saya mau bertanya Bang Juma. Iya, masalahnya Anda belum bisa buka kamera, gimana ini? Tapi kedengaran kan suara saya? Kedengaran, cuman di sini itu dipersyaratkan harus buka kamera. Gimana dong? Oh, ya udah. Saya belum punya follower. Ya udah, nanti kalau sudah punya baru dinaikkan lagi ya, boleh ya? Oke. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Halo, semangat pagi. Pagi semua. Iya. Oke, Apa jumpa lagi judulnya nih? kita. Yesus Iya, hamba Bang. Tuhan atau Tuhan. Dua-duanya betul itu. Ya hamba Tuhan sama Tuhan juga. Bagaimana Waktu ceritanya? dia jadi manusia, waktu dia jadi manusia ya hamba Tuhan lah. Oh, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan ya? Pada saat yang bersamaan jadi Tuhan juga. Bagaimana caranya dia menjadi Tuhan sementara dia juga bukan dia juga bukan Tuhan? Bukan tuh hamba Tuhan juga. Iya, pada saat Ada dia hamba firman-Nya, kan, Bang. pada saat dia Itulah hamba kelebihan. dia Ya, Bang, cuma dengar dulu. Itulah kelebihan
Tuhannya orang Kristen. Jadi hamba, jadi sahabat, jadi teman, jadi guru. Banyak. Oh, jadi Pak, bukan Posisinya. masalahnya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ketika Tuhan Anda menjadi hamba, dia Tuhan juga gitu. Di saat dia hamba, dia Tuhan juga. Iya, bagi muridnya. Bagi Bagaimana manusia. dia jadi hamba? Dia hamba dari siapa? Kayak birokrasi aja, Bang. Ada Oh, direktur, maksudnya? presiden direktur, ada staff. Maksudnya bagaimana? Kan kayak gitu, Bang. Iya, Kan dia ada jadi direktur, presiden direktur. dia jadi hamba, dia direktur menghambakan sama- diri. Dia menghambakan diri kepada siapa? Allah Bapa lah. Oh, berarti dia bukan bapak. Lain. Oh, berarti lain Yesus, lain Bapa. Iya, 3 pribadi dia. Oh, berarti Tuhan Anda ada 3, baru tahu saya. Bilang kayak dari tadi, Iya. pikir cuma 1. Iya, biar Bang Suma paham gitu. Jadi Tuhan Anda ada 3. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Iya. Kamu salah. Kamu nggak mau banyak. Oh, iya. Kenapa Masa nggak cuma sekalian 1? 10 atau 14? Kenapa nggak banyak aja sekalian? Kebanyakan itu. 3 aja cukup. Cukup juga. Iya. Yang paling sakti di antara 3 Tuhan ini yang mana? Sama aja, Bang. Sama saktinya. Alebila Bapa. Oh, Bapak lebih tinggi ya. Bapa. Bapak. Iya. Bapak tidak pernah mati. Enggak. Yesus pernah mati, kan gitu. Tapi bangkit. Kau jangan stop di matinya. Iya, bangkit. Nah, pertanyaan saya, ada nggak hubungan kekeluargaan antara Bapak dengan Yesus? Sepupuan atau apa gitu? Tante dengan om atau gimana? Ada nggak hubungan Masih darah? pertanyaan orang bodoh kau semua. Iya kan tadi kan 3 pertanyaan saya. Pertanyaan Ada dari nggak mana hubungan? kau? Ada nggak hubungan darah antara bapak dengan anak di situ? Ya pasti ada lah. Oh, berarti Munculnya dari hubungan Bapa lah. berarti ada hubungan darah juga dengan Maria. Bukan darah, roh. Hubungan roh. Hubungan roh antara Yesus dengan Maria gitu. Ya. Oh, kalau dengan Siapa yang bilang Maria? itu yang kutanya tadi, apakah ada hubungan darah antara Yesus dengan Maria? Anak sama kau aneh, kau bodoh semua. Oh. Bodoh. Iya, berarti kau. ada hubungan. Berarti Kebanyakan ada hubungan botol darah. kau. Berarti ada hubungan darah Anak antara sama- Maria dengan ada Anak hubungan sama darah, Bang. mama gimana sih? Oh, berarti Pasti ada berarti berarti Yesus dengan tantenya Elizabeth juga ada hubungan darah. Itu sepupu kan? Oh, sepupu. Jadi dengan Yohanes Pembaptis sepupu sekali ya. Iya betul. Ada nggak kartu keluarga mereka, Bang? Kau aneh kau, botol kau. Emang dulu ya ada, zaman dulu. Pertanyaanmu receh itu. Loh, saya tanya ada nggak kartu keluarga mereka? Kan keluarga Kau pergi katanya. ke Israel dan nanya. Kau mau ke Israel nanya. Oh, kalau Yesus golongan darah apa, Bang? Kalau aku kan AB. Yesus golongan darahnya apa? Nah, pertanyaan bodoh. Lah kan Ya, Pak. dibilang bodoh. Yang bodoh itu Kau yang menuhankan orang yang punya darah manusia. Jadi Aneh kau. Maria dengan Yesus ada hubungan darah. Kemudian dia punya silsilah. Lalu kemudian dia punya sepupu. Berarti dia punya opung juga dong. Iyalah, emang kau aja yang ada. Dia punya tulang, opung, tulang. Ada. Ya pastilah. Oh, iya.
Siap. Ya, itulah Benar hebatnya Tuhan orang Kristen. Bodoh kau. Botol kau. Pernah nggak Yesus ini sebagai manusia jatuh cinta kepada wanita atau tertarik kepada wanita gitu? Pernah nggak, Bang? Enggak. Berarti dia nggak normal gitu. Aneh-aneh. Berarti dia nggak normal. Kau yang nggak normal semua. Iya, saya kan Pertanyaanmu nggak normal. Loh, ada nggak ketertarikan dia sebagai laki-laki kepada lawan jenis? Jadi kau kepikiranmu seks aja sih, selangkangan aja sih semua. Kok larinya ke seks? Saya bertanya, kan dia ada hubungan darah dengan Maria. Jadi saya tanya, ketika dia punya hubungan darah, berarti dia adalah makhluk biologis berjenis kelamin laki-laki. Pertanyaan saya, ada nggak dia tertarik kepada wanita? Saya jawab tidak. Berarti tidak normal. Bukan begitu, Tuhan itu nggak melulu itu. Enggak, bukan melulu. Sejahtera Maksud itu saya, iya, bukan melulu. Saya cuma nanya, berarti Tuhan Anda tidak normal karena dia nggak suka lawan jenisnya gitu. Kebahagiaannya Tuhan di atasnya itu, bukan kayak manusia. Kau kan batas sampai seks saja kau. Kenapa lari ke Di seks? atasnya seks. Bukan, Iya, bukan. hubungan kan. Kan dia hubungan darah. Ketertarikannya kan lari ke situ. Botol Dia betul. kan dia kan ada hubungan darah dengan Maria. Nah, terus sebagai hubungan darah dengan Maria, dia kan anak. Sebagai anak, sudah pasti dia kan ada jenis kelaminnya kan gitu. Nah, sekarang ketika Yesus itu sebagai laki-laki Mau anak mau. Maria, ada nggak ketertarikan kepada lawan jenis? Ada nggak, Bang? Atau dia Nggak nggak ada, normal Bang. gitu? Berarti dia nggak normal. Kan di atas manusia. Kan saya bilang Tuhan tadi itu. Tadi ada hubungan darah dengan Maria, sekarang malah di atas manusia. Maksudnya gimana ini? Gila pertanyaanmu semua. Nggak ada yang berbobot ya. Loh. Pertanyaanmu. Loh, kenapa jadi saya yang gila? Abang yang punya Ya, Tuhan gila yang... lah pertanyaanmu. Loh, kenapa saya yang jadi gila? Gila. Namanya Tuhan masa ada sama kayak manusia. Lah, kan manusia kan ada hubungan darah dengan Maria. Nah, Berarti kan dia manusia, ada hubungan darah dengan manusia, berarti manusia. Nah, pertanyaan saya, sebagai laki-laki, apakah dia ada rasa kepada lawan jenisnya? Tuhan nggak mikir ke situnya. Udah saya Bukan jawab. masalah Tuhan tidak memikirkan ke situ, masalahnya dia manusia. Pada saat dia manusia, yang saya pertanyakan, pada saat dia manusia, ada nggak dia tertarik kepada lawan jenisnya? Atau dia manusia tidak normal? Anda menuhankan manusia tidak normal gitu maksudnya? Barang customer ya dari luar ya. Oh siap. Dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi tak ada yang menuhankan anak orang. Aduh, parah. Makanya jangan tuhankan hamba Tuhan. Halo, semangatkan pagi saudara dari Medan. Ya, dari Medan. Ah, keren kali bah. Dari Kristen Katolik, Protestan, Mesianik. Menurut abang ini Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ada nggak hubungan darah dengan Maria? Ya pasti ada. Setiap orang yang dilahirkan pasti ada hubungan darah. Berarti dia adalah manusia yang adalah Tuhan juga gitu. Iya. Berarti dia punya sisi ketidaktuhanan. Dia tetap manusia, Iya, berarti dia punya sisi tapi dia ketidaktuhanan. berwujud dari Tuhan. Maksudnya dia adalah Tuhan yang punya sisi Dia dilahirkan. Tuhanan. Secara lahiriah dia manusia,
Iya, itu dia yang kutanya. Berarti Tuhan Anda punya sisi yang bukan Tuhan. Tidak. Dia tetap Kan, Tuhan. kan manusia bukan Tuhan, Bang. Iya. Dia secara fisik dilahirkan oleh manusia. Iya, itu dia. Dari sisi fisik Tetapi ini dia ku itu bilang, Tuhan. Karena dia itu Iya. firman Allah. Sedangkan di Al-Quran saja, dia itu apa dikatakan? Firman Allah. Setiap perkataan Yesus itu adalah firman. betul. Kamu tahu nggak? Betul Iya, nggak? tahu. Betul nggak? Betul, betul. Kenapa betul. Anda mengatakan sedangkan Muhammad aja itu tidak pernah setiap ucapannya itu dari firman. Sedangkan Yesus itu setiap perkataannya itu adalah firman. Iya. Jadi apa bedanya Allah itu dengan Yesus? Yesus itu dengan Allah. Ketika perkataan Yesus itu menjadi firman, apa bedanya? Ya, Sekarang yang beda. bikin kamu ragu Yesus itu Tuhan itu siapa? Karena dia manusia. Dia manusia, Bang. Karena dia manusia. Itu ketololanmu. Kamu itu tolol. Emang dia bukan manusia, Bang? Adakah manusia yang sesuci Yesus? Iya, tetap aja manusia Adakah kan? manusia yang tidak berbuat dosa? Tetap aja Adakah manusia yang kan? tidak berbuat dosa? Tetap aja manusia kan? Yesus pernah berbuat dosa. Coba cari Tetap di aja Al-Quranmu. manusia. Tetap Coba aja cari di manusia. Al-Quranmu, Yesus punya dosa enggak? Tetap Manusia aja paling suci manusia. siapa? Tetap aja manusia, Bang. Cari di Al-Quranmu, manusia itu punya dosa enggak? Iya, Yesus manusia suci, tapi tetap aja manusia kan? Nah, yang maha suci itu siapa? Kalau maha suci ya Tuhan. Kalau Yang Yesus maha suci kan itu siapa? Kamu Tuhan jawab, yang maha suci siapa? Jawab. Tuhan, Jangan Allah tolong Subhanahu. Allah Subhanahu wa Ya, taala. betul. Nah, Allah itu Yesus Tuhan. tidak maha suci. Sekarang Yesus itu maha suci. Tidak. Tidak ada berbuat dosa. Yesus tidak maha suci. Tadi Yesus itu suci enggak? Yesus tidak maha suci, Bang. Karena tolong. Yesus punya. Yesus itu suci enggak? Kalau Yesus suci, iya. Ya udah. Tapi Ketika tidak maha manusia itu suci. Dengar Tidak tolong. maha suci. Tolong, dengar. Ketika Yesus itu suci, maka dia itu setara dengan Allah. Dia Setiap punya perkataannya menjadi firman Allah. Dia tolong. punya Bang. Tolong, dengar tolong. Lu jangan Dia bahas punya tentang seks dulu. Otak Bang, lu itu masih sebatas seks. Biar kau tahu. Yesus punya dia Bolak-balik punya menghina Kekristenan, pipis. tapi otakmu itu dangkal. Isinya Kok itu jadi tai saya semua menghina? isinya. Saya cuma Tahu. mengatakan Yesus itu manusia, punya anus, punya kadang kentut. Prut, cit. Nah, dari Kebetulan, situ karena di Alkitab saja manusia diciptakan itu segambar dan sesetara dengan Allah. iya sudah semua Jadi, manusia berarti sesetara kan. segambar dengan Berarti tolol. bukan cuma Gua Yesus. kalau lagi ngomong lo dengar tolol. Berarti bukan cuma Yesus, Bang. Semua manusia dengar. segambar dengan Elohim Dengar. kalau begitu. Dengar tolol, kalau aku ngomong kamu diam. Ya sebaliknya juga kalau saya bicara ngomong Anda fakta. diam juga. Kan Tolol gitu. juga lu. Iya kan? Gantian kita ngomong, bosku. Jangan Anda saja, kan gitu. Jadi Nah, ngomong-ngomong. Yesus ini Kamu ngomong sekarang. Oke, Yesus ini manusia. Pertanyaan saya, ada nggak dia tertarik dengan lawan jenisnya? Silakan. Tolol, kau itu jangan ngebahas tentang seks doang. Bukan Saya agamamu. bertanya serius, Dengar. ada nggak rasa Dengar, ketertarikan aku tuh ngomong Yesus? ini, kamu diam. Kalau aku ngomong Ada kamu nggak? diam, tolol. Ada nggak rasa ketertarikan Yesus kepada lawan jenis? Silakan. Dengar, aku ngomong ini, kamu diam. Kalau saya ngomong Iya. kamu diam. Tolol Iya, kamu. iya, silakan. Yesus Silakan, itu Bang. turun ke dunia untuk memberikan Iya. contoh menaklukkan hawa nafsu. Bukan lagi tentang hawa nafsu. Saya Kayak bertanya, agamamu, tentang apakah- seks, tentang perbudakan. Apakah Yesus Tentang punya perkentotan aja di ketertarikan? agamamu. Bang, jangan menghina, Tolong Bang. kali Saya, kau. saya bertanya serius. Apakah Yesus memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Dia itu sudah menaklukkan hawa nafsu. Bukan Berarti dia lagi nggak bicara normal tentang gitu. harta, bukan lagi bicara tentang manusia, bukan lagi tentang keinginan tubuh. Tetapi dia memberikan contoh kepada umatnya untuk menaklukkan hawa nafsu itu. Bagaimana dia cara berpuasa? Karena tidak ada yang sanggup mengikuti cara dia. Sedangkan Nabi Musa saja tidak sanggup mengikuti cara dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Hah? Setelah itu dia lapar. Jadi kamu itu di mana manusia yang bisa tahan puasa 40 hari 40 malam? Coba kamu berikan satu contoh.
Iya, Ketika maksud dia saya gini. Tuhan 40 hari 40 makan pasti mati. Yesus melakukan itu. Oke, Tolol setelah kali kau jadi manusia kau. setelah Kasih itu otak Yesus sangat tayu semua. Apa? setelah itu Yesus lapar nggak, Bang? Setelah itu kan Yesus dicobain itu sama iblis. Iya, Sama enggak, kayak maksud kau saya ini. setelah dia Yang puasa mempertanyakan lapar nggak? keimanan Yesus itu sama kayak kau ini. Setelah Yesus puasa lapar nggak Yesus, Bang? Pertanyaan sederhana kok, jangan emosi, santai aja. Dia tidak akan lapar karena dia itu bukan. Loh, di dalam kitab Anda dikatakan, di dalam kitab Anda dikatakan Yesus lapar, kok Anda mengatakan tidak lapar? Gimana ini? Di situ dia dicobain iblis kan. Enggak, saya Jika kamu mengatakan, memang benar-benar Tuhan, kamu dengar ini, saya ngomong. iya, Jika kamu benar-benar Tuhan, maka ubahlah Iya. batu ini menjadi roti. Itu kan. Artinya apa? terus, Di situ. terus, dia Yesus lapar atau tidak? Lapar nggak dia? Tuhan kok lapar? Lapar nggak dia, Bang? Tuhan Anda lapar nggak? Kasihan Secara kali, Bang. lahiriah, dia itu lapar. Lapar. Nah, Dengar. secara lahiriah dia tertarik nggak kepada lawan jenis? Tolol. Kau bicara tentang seks mulu. Loh, kok jadi seks larinya? Saya bertanya, dia tertarik dengan makanan, dia lapar. Ada nggak dia tertarik kepada lawan jenis? Atau dia nggak normal? Jangan-jangan Yesus nggak normal? Dengar, Yesus itu Nggak tertarik dia sama wanita rupanya. Nggak normal dia. kau bicara tentang kelahiriannya aja. Lah tadi kan Bicara tentang lapar. lahiriah. Lapar itu tertarik kepada makanan. Dia sebagai laki-laki normal, masa nggak tertarik sama wanita? Sakit dia, Bang. Bukan, dia kayak Jadi- nggak kayak nabimu umur 16 tahun dikawinin, 12 Ya, tahun dikawinin. sekarang dia caranya mengeluarkan spermanya kayak Bicara mana? bukan tentang hawa nafsu. Yesus itu Bukan. Kalau dia tentang tidak hawa menikah, nafsu. kalau dia tidak menikah, spermanya keluar dengan cara apa? Aku serius nanya ini. Coli Karena gitu. kamu otakmu itu dangkal. Lu Isinya tadi tuh kan seks. makan. Tapi Otak giliran itu Nabi hanya Muhammad sebatas bisa. Giliran Nabi Muhammad Otak bisa itu hanya kok hujat. sebatas seks. Nah sekarang Ya. saya juga bertanya, kan dia kan Sebatas laki-laki seks. normal. Apakah Sedangkan Tuhan di Anda agamamu, coli gitu? Perbudakan dihalalkan, tidak ada Ya, diharamkan. sekarang Yesus sebagai itu laki-laki membebaskan jangan sembunyikan perbudakan. dong. Tuhan Anda kan manusia. Saya tanya, apakah dia coli? Karena otakmu yang sedang kali ini. Kok jadi saya yang rusak otaknya? Saya bertanya serius, bukan menghina. Anda yang menghina nabiku barusan. Saya tanya, apakah dia melampiaskan syahwatnya dengan coli atau menikah? Yesus itu bukan lahir secara manusia sebagai Lalu lahir sebagai apa? Lalu lahir sebagai apa dia Yesus lahir? itu sebagai Allah, sebagai Aduh, lahir Nabi, sebagai apa Nabi. dia? Yesus lahir sebagai apa? Manusia. Manusia. Punya nonot nggak? Punya nonot nggak? Yesus punya nonot nggak? Dia menggenapi firman Allah. Yesus Bahwasanya punya betul, nonot nggak? Manusia itu sejahtera dengan segambar dengan Yesus Allah. punya Itu nonot tidak? Yesus punya dia nonot lahir tidak? secara manusia. Nah, ada nonotnya. Pertanyaan saya, apakah dia Sekarang yang saya tanya, kawin? di agamamu, Apakah dia kawin? kenapa seks dan perbudakan itu Kok jadi seks lagi? Kok jadi seks Ya lagi? iya. Saya Ya, bertanya kamu kan sebagai tentang seks. manusia, Iya, kamu. Kamu itu sebagai tolol. manusia, Tolol, apakah tolol. Yesus tertarik Kamu ke lawan menyinggung agama jenis Kristen atau terus. tidak? Tapi, Itu loh. tapi ketika agama disinggung, kamu itu tolol. Dari tadi kau singgung agama saya loh dengan sakit sekali Anda menyebut agama saya gitu loh. Saya bertanya sehat, Otakmu isinya tai apakah semua. Yesus Otakmu- itu otakmu tertarik tai kepada semua, lawan otakmu. jenis Otakmu atau dia agamamu tidak aja, normal? kamu anjingmu. Otak lu isinya tai. Loh kenapa bisa gitu? Saya kan bertanya, Otak lu Yesus isinya itu tai. normal atau tidak Kamu bicara normal tentang gitu seks loh. doang. Loh, saya bertanya dia kan Otak manusia. lu isinya tai. Saya kan Otak lu- tanya otak lu manusia isinya tai. Tai sebagai isinya hamba otak lu. Tuhan. Otak lu isinya tai. Apakah dia 501 atau dia kawin?
Dia kan laki-laki, Bang. Dia secara lahiriah dia manusia. Nah, secara lahiriah manusia. Makanya aku tanya, manusia yang dilahirkan. secara manusia apakah dia lahiriah. tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Yang dangkal itu tidak akan mampu mencerna itu. Anda yang menjawab, Anda yang menyatakan diri Yesus lahir secara manusia. Saya bertanya, bukan secara Tuhan, secara manusia yang kutanyakan. Apakah dia tertarik kepada lawan jenis sebagai manusia? Jawab. Dengar. Tidak. Yang berhak menyampaikan firman Allah itu siapa? Ya, wakilnya. Siapa wakilnya? Mana Yesus. wakilnya? Wakil Yesus, wakilnya Allah. duta Ada Tuhan. wakilnya Yesus Allah. itu duta. Nggak ada Ada. wakilnya Allah. Kamu itu tolol Ada, memang. ada, Otakmu senjatai. ada. Yang menyampaikan firman Allah itu siapa? Utusannya, utusan Tuhan, wakil Tuhan. Utusannya. Siapa utusannya? Siapa Yesus utusannya? salah satunya. Yesus salah satunya. Yesus saja. Yesus Itu saja utusannya. Itu aja dulu. Nanti kau nangis. Tanya, saya tanya kamu ini. Jangan kau nggak utusan ya? Musa utusan Tuhan, Nabimu nggak utusan? Nabiku utusan Tuhan, Abraham utusan Tuhan, Daud utusan Tuhan, Salomo utusan Tuhan, banyak utusan Tuhan. Makanya saya bertanya, sebagai manusia, apakah Tuhanmu tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Seks lagi. Bahas seks lagi. Bukan masalah, ini bukan seks. Dia tertarik kepada lawan jenis atau Seks itu. tidak? Tentang perkentotan nggak seks. Tolong Nah, mana? sekarang Sekolah di mana? Sekarang kamu mengatakan Tuhanmu manusia kan? Sekarang saya tanya. Jawab dulu. Nyampaikan firman enggak? Jangan kau tanya nabiku punya istri. Yang saya tanya Yesus. Ketika nabimu ditanya Yang saya tanya, kenapa kau tanya nabi? Ini membahas tentang Tuhan, Tuhan. Nyampaikan Tuhan, firman Tuhan, lewat mimpi, Tuhan, lewat goa, Tuhan, dalam goa. Tuhan, Nggak Tuhan. ada. Yesus itu Nggak ada. secara langsung. Nah, sekarang yang pertanyaannya, bisa menjadi apakah firman Allah? Yesus itu normal? Kalau ketika kamu itu tolol, nggak usah Ku tanya dulu, orang lain. apakah Agamamu Yesus aja kamu normal? dalamin, kawan. Apakah Yang Yesus tentang normal? seks itu, agamamu yang tentang seks itu aja kamu bahas. Apakah Nggak usah Yesus kamu normal? nyinggung agama orang lain. Apakah Yesus Ngerti? normal? Nggak usah kamu nyinggung-nyinggung orang lain. Apakah Yesus normal? Agamamu saja kamu singgung. Saudara, Agamamu kamu apakah bawa. Yesus normal? Otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Kamu kenapa cuma Kamu maki-maki? nggak Apakah mampu Yesus dengan itu normal? Jawab. Yesus itu firman Allah yang hidup. Apakah normal? Dan sampai sekarang itu tidak akan. Apakah bisa dia diganti normal, dengan abang? yang lain. Abangku yang Apalagi ganteng. nabimu. Apakah Yesus normal? Di agama kekristenan perbudakan itu. Aku tanya diharamkan. serius, Anda hanya bisa Tapi menghujat. agamamu Saya bertanya, itu disahkan apakah itu. Yesus normal? Agamamu saja kamu bahas. Tuh. Apakah Yesus normal? Ini pertanyaan Yang serius. tentang teks itu yang bisa Oh, kamu jadi seks lagi. Aku tanya, apakah Yesus normal? Kamu bahas tentang seks. Kenapa Masa jadi aku bahas emosi tentang abang seks, ini? kamu lari? Apakah Yesus itu normal atau abnormal? Ini, saya nyampein ini. Nyampein Ya, aku tanya, apakah Yesus itu yang adalah manusia normal atau tidak normal? Tolong. Jawab dong. Karena kamu tolol, kamu menyinggung Kok orang jadi lain. sengtol? Agama orang lain kamu singgung. Agama sendiri ketika kamu Kok jadi belajar. nangis? Dari tadi Anda Nggak maki-maki, ada yang sekarang nangis, giliran. nggak ada nangis kok boy, nggak ada nangis. Makanya nggak ada nangis. saya bertanya, apakah Yesus normal? Kamu gentleman, buka maskermu. Kalau kamu gentleman, kamu Mulai ketek. Aku bertanya loh kawan. Aku bertanya serius, apakah Yesus itu Potong normal? aja kontolmu itu. Kalau kamu nggak jantan, buka maskermu. Kamu tunjukin mukamu. Apakah Yesus itu normal, Bang? Buka maskermu. Dia kan manusia katanya. Agama orang lain, agamamu disinggung. Ada hubungan darah. Ya kan gitu dengan Maria, kan Kalau gitu. kamu jantan, buka maskermu. Pertanyaan saya, tolong, apakah buka Yesus maskermu, itu kalau kamu jantan. tertarik kepada wanita atau tidak? Gitu loh pertanyaan saya. Kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Allah itu. Allah itu penuh dengan hawa nafsu. Saya tidak bahas Tuhan itu Allah. penuh dengan hawa nafsu nggak? Saya tidak bahas Allah. Saya bahas tentang manusia. Yesus itu manusia. Yesus itu Yesus Tuhan manusia. bagi kami. Dan Ya. Tuhan itu nggak ada hawa nafsu Makanya lagi. Anda punya Ketika beban, kamu itu tolol, Anda punya beban kamu aja untuk yang menjawab tolol. Tuhan Anda yang manusia itu tertarik kepada lawan jenis atau tidak? Tidak akan tertarik dengan manusia. Tidak tertarik. Lawan Berarti jenis normal, tidak tidak akan, normal. Karena dia itu Tuhan.
Berarti Tuhan Anda tidak normal. Tuhan itu penuh dengan hawa Iya, nafsu. masalahnya dia manusia, Bung. Kayak kamu najis. Masalahnya dia manusia. Ya, Tuhan itu Sebagai nggak manusia, najis. Ya, sebagai kamu aja manusia, najis, dia tidak manusia. normal gitu. Sebagai Yesus manusia itu Tuhan Anda nggak suci. normal. Yesus hanya Yesus yang suci manusia. Makanya saya Selain dia tanya. tidak ada. Makanya saya tanya, Nabi-nabi berarti yang sebelumnya berarti Yesus dan tidak normal dalam hal agama ini, Nabi punya sekarang kekurangan berarti. Itu penuh dengan dosa. Dan hanya Berarti Yesus yang tidak melakukan kesalahan saudara, satupun. berarti Yesus tidak normal ya. Coba kamu cari kesalahan Yesus satu aja. Yesus sebagai manusia kalau dia tidak nikah, tidak tertarik, itu kesalahan. Itu emang diwajibkan itu manusia harus kawin. Perintahnya di dalam Emang kitab ada Kejadian beranak cucu. Perintahnya beranak cuculah. Beranak cuculah. Itu perintah. Terus Anda selalu, orang-orang Kristen itu selalu membawa Yesaya 53. Dia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Beranak cucu itu diwajibkan. Memang perintah. Ada kan? Itu wajib. Kewajiban itu. Diwajibkan. Di Kejadian Di mana 1 itu kata kewajiban itu. Kewajiban. Itu Di mana kata kewajiban dosanya seorang ketika orang laki-laki. tidak kawin? Di mana kata dosanya ketika orang tidak kawin? Kalau dia sanggup Tunjukkan. kawin tetapi dia Di mana tidak kata tidak dosanya ketika jalankan orang tidak perintah kawin? itu, maka dia berdosa. Nah, Gitu lantas loh. orang yang autis yang tidak kawin itu Oh, berdosa. enggak, itu kan tidak wajib, tapi Yesus Kamu wajib karena dia tolol normal. berarti. Yesus normal enggak? Tolol berarti. Yesus normal Tidak enggak? ada kata kawin itu kalau tidak kawin Yesus itu berdosa. normal Tidak ada. kagak? Yesus Tapi normal ketika enggak? Orang dengar. Yesus normal Ngomong, enggak? Itu kamu pertanyaan dengar. saya lu. Yesus Dengar. normal enggak? Sebagai Dengar, laki-laki dia normal. Alah, mulutmu kayak ini, kayak comberan. Sebagai Yesus normal. Laki-laki Yesus normal. Ini aku ngomong, kamu dengar. Ah, Kamu bisa diam? diam. Ya, bagus. Kamu itu masih nurut sama aku ya. Anak Ya. anjing memang kamu. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak menyembah manusia yang tidak normal. Dengar. Ah. Di mana kata perintah kalau orang tidak kawin itu dosa? Bukan urusan di mana, masalahnya bukan itu. Nah, kamu tuh Masalahnya tolol berarti. adalah Yesus Kamu itu tolol normal berarti atau tidak? di situ. Kan pertanyaan Tidak ada sederhana. orang tidak kawin itu berdosa. Tidak ada. Berarti Yesus Tapi tidak ketika- normal. Dengar. Yesus Ketika nggak orang normal. nyentotin perempuan banyak-banyak itu dosa. Berarti itu. dia nggak Karena di normal. karena di kami manusia diciptakan berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 Nah, sekarang pasangan. Yesus ada mana pasangan Yesus? Mana Di pasangan kami itu Yesus? jelas itu. Mana pasangan Yesus mana? Nah, pasangan Yesus mana? Ayo. Tuhan punya pasangan? Ayo. Pasangan Saya tanya Yesus kamu. mana? Ayo. Saya tanya Ayo. kamu, emang Ayo. Tuhan punya pasangan? Ayo, pasangan Yesus mana? Ayo. Berarti Tuhanmu dua. Kalau Pasangan Tuhanmu Yesus dua, mana? Ayo. pasang-pasangan gitu. Pasangan Yesus mana? Ayo. Tuhanku bukan manusia. Tuhanmu Saya manusia. ngomong. Dia punya Saya pasangan. Ayo. Mana pasangan Yesus? Ayo. Emang Tuhan Ayo. itu punya pasangan? Mana pasangan Yesus? tanya Yesus kamu ini manusia. sekarang. Yesus manusia. Yesus manusia. Ya itu kan menurut kami kan. Elah, jadi Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan menurut kami. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Maria Kamu akan melahirkan dapat apa? Karmanya nggak lebih dari 1 tahun. Maria Kamu akan melahirkan dapat apa? karmanya. Maria melahirkan Ketika apa? Kamu menghina Yesus. Kamu akan dapat Maria karmanya. melahirkan apa? Kau yang menghina bukan saya. Kau yang menghina Yesus. Enggak, Kau bilang menghina Yesus tidak Yesus. normal. Kau bilang tidak normal tadi. Saya tidak bilang Yesus tidak normal. Yesus itu manusia. Berarti dia punya istri. Iya, Yesus manusia. Manusia. Nah, itulah yang kutanya. Itulah yang kutanya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah. Nah, secara Dan dia lahiriah tidak akan apakah dia membuktikan tertarik? kemanusiaannya lagi dengan hawa Iya, nafsu. iya. Nggak kayak kamu itu. Sebagai manusia, yang boleh apakah najis. dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah dia manusia, tetapi dia secara ketuhanan keilahan dia tidak akan tertarik dengan Saya manusia. tidak bahas ketuhanannya, Karena yang saya Allah. tanya kemanusiaannya, Bung. Yang saya tanya, apakah dia Saya- tertarik kepada lawan jenis? Saya tanya kamu, emang Tuhan punya pasangan?
Saya tanya secara manusianya, secara Kamu saya lahiriahnya tanya. loh. Kamu saya Secara tanya. lahiriah, Emang kamu secara pasangan? lahiriah, secara Ya, manusia, apakah kamu, Yesus, kamu- apakah Tadi Yesus kamu bilang tertarik manusia itu kepada berpasangan. lawan jenis? Ini. Tuhan itu punya pasangan nggak? Saya tanya kamu. Saya tidak bahas ketuhanan, saya tanya bahas kamu. sisi Kamu manusianya. Kamu jawab. Sisi manusia Yesus yang kutanyakan. Sisi kemanusiaan Yesus. Dilahirkan manusia, bukan Nah, berarti dia itu manusia sebagai seutuhnya. fisik, sebagai Kamu ngerti fisik, nggak? apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Yesus itu membuktikan bahwasanya dia itu Allah yang hidup. Saya Bukan tidak lagi tahu Allah yang sisi di dalam ketuhanan batu. yang kalian Bukan karang-karang lagi itu. Allah yang disembah. yang Makasih tidak Bang Ferry. kelihatan. Yang saya Bukan lagi tanyakan seperti itu, Pak. sederhana. Jadi kamu itu Sisi Jadi kemanusiaan Yesus, apakah jadi kami tertarik bukan kepada lawan menghayal lagi jenis? tentang Allah itu ada di satu titik. Nah kan mulai Allah kan itu harus menghujat jago, nyembah ke titik ini. Bukan menghujat kayak gitu. jago. Allah itu Sisi ada di mana-mana. kemanusiaan, Allah itu sisi menjadi kemanusiaan manusia. Yesus Jadi gitu, yang saya boy. pertanyakan, sisi kemanusiaannya apakah tertarik kepada lawan jenis? Secara Makasih, kelahiran aja dia sahabat itu Rin. manusia. Bukan secara Nah, sekarang sebagai manusia yang kutanya. Emang kamu Yang najis kutanya. dikatakan najis? Jangan Yang penuh kau dengan persamakan hawa saya nafsu. dengan Tuhanmu. Rendah kali Tuhanmu kalau kau sebandingkan dengan aku. Kalau sebut Tuhan itu rendah ya. Iya, lah kamu membandingkan terima nanti, Tuhanmu. ajabnya itu Kau kamu bandingkan Tuhanmu dengan diriku, berarti Tak, kau kamu rendah. jadi Tuhan kau pengkar, itu atau rendah jadi berarti. atau jadi ini kamu terima. Berarti Tuhanmu rendah. Kalau Akan kau kamu terima. Tuhanmu, Nggak nyampe kau satu bandingkan tahun. dengan aku, rendah berarti Kita Tuhan lihat kau. saksikan channel ini ya. Kita Saya saksikan tanya channel ini. Karena sederhana. beliau ini menghina Tuhan. Kok yang saya Kita menghina? Saya bertanya, Tuhanmu yang Nangis kamu, manusia Dek. itu, Memang anjing apakah yang nurut tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Atau jangan-jangan dia tertarik kepada laki-laki? Coba, yang mana yang betul? Coba kamu tunjuk. Kalau dia tertarik pada laki-laki, kamu tunjukkan satu Nah, ayat. berarti dia tertarik kepada wanita kan? Coba kamu tunjukkan satu ayat. Dia tertarik sama laki-laki seperti omonganmu. Berarti dia tertarik kepada wanita kan? Kamu kalau memfitnah itu, kamu Loh, kok tunjukkan jadi dalilnya. saya bertanya Ya, itu saya kamu bilang bertanya. tadi dia tertarik sama laki-laki. Berarti Nah, kamu fitnah kalau kan? kan Anda Kamu tidak tunjukin menyebutkan ayatnya. dia tertarik. Kamu Gimana kan dong? komen, bro. Kamu Ayo, nggak ayo, ngomong ayo. secara dalil gitu. Kamu itu tolol. Kalau dia itu memang tertarik sama laki-laki, tunjukkan dalilnya. Ayatnya. Begini, Tunjukin. saudara, saya bertanya Tolol serius. Kamu, kamu. Tolol Yo. kamu anjing. Bukan Yo. mas Dengar. Yohanes 13, saya tunjukkan. Ya, Yohanes 12, Yohanes 13 nomor 23, maka seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Murid ini laki-laki atau perempuan yang sandar di dadanya? Jawab. tunjukin ayatnya, tunjukin di sini biar semua orang lihat. Yohanes 13. Tunjukin di layarnya. Yohanes Kamu jangan tolol 13. jadi orang. Jadi anjing aja kamu. Ayo. Tunjukin dalilnya. Ayo. Cepatlah, Secara penuh jawablah. Secara penuh kamu tunjukin dalilnya itu di sini, di layar ini. Iya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukin Dia dalilnya, yang tunjukin. bersandar Biar- itu laki biar apa penonton ini perempuan? lihat ini, 9 kali ini penonton ini. Saya Tunjukin tanya. dalilnya. Tunjukin Yohanes dalilnya. Kamu jangan Yohanes ngomong aja, 3 anjing. Yohanes Tunjukin dalilnya, 13:23. Tunjukin di layar ini. Ayo. Yohanes. Ayo, Yohanes 13 nomor 23. Tunjukin di layar ini. Yohanes. Biar semua orang lihat. Yohanes Tapi 13 nomor ketika 23, baca. Dan soal di antara murid, yaitu murid-murid yang dikasihinya, bersandar. Bersandar di mana? Bersandar kepada Yesus. Itu siapa itu yang sandar kepada Yesus? Lagi atau
bersandar. Tadi kamu bilang bersandar di dada, sekarang Oh iya bersandar dong. kepada Yesus. Iya dong. Sekarang kau Di mana bersandar di dadanya? kutanya samamu. Di mana bersandar di dadanya? Kutanya. Di mana bersandar di dadanya? Yohanes Di mana bersandar di dadanya? 13. Yang bersandar Mana? ke Ada Yesus. dada di situ ditulis. Bersandar ke Ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada Yesus dada itu di apa situ maksudnya? Bersandar Kamu ke telah Yesus. memfitnah firman Allah ya. Ayo. Kamu Bersandar Di ke mana Yesus itu dada- maksudnya apa? Di mana kata Ayo dada dong. di situ ditulis? Ayo dong, jawab dong. Bersandar ke Yesus itu siapa? Laki atau perempuan? Kutanya dulu. Kata dada di situ di mana? Tadi kamu Iya, bilang kok dia bersandar di dada. Jadi bersandar di mananya? Di paha. Kau ngerti Kata dada sandar tadi, nggak? Kamu bilang tadi bersandar di dada. Kamu Iya, tunjukin ya kata biasanya dadanya di mana? biasanya kan bersandar Kamu di jangan dada. bikin penonton ini jadi Ayo. tolol. Ketika kamu tolol, jangan kamu ajarin Jadi penonton Yesus, ini tolol. jadi Kamu muridnya sendiri bersandar saja di tolol. mana? Yesus muridnya itu bersandar di mananya kalau Tadi gitu? kamu bilang di dada, bersandar di dada. Iya, kalau bersandar Kata kepada dada Yesus di itu maksudnya mana? apa? Di mana? Ayo. Di mana kata dada Dada di di sini. situ? Ini dada. Bersandar ke Yesus itu maksudnya apa? Jawab. Anak TK juga tahu ini dada. Jawab dong. Yang saya maksud di firman Iya, itu, sekarang kata dadanya kalau di mana? ada seorang murid bersandar ke Yesus, bersandar itu maksudnya Hostnya apa? memang tolol ini, hostnya tolol ini, asli ini. Orang Ayo ini dong. tinggung agama orang Jujur tadi nggak dong. tahu. Bersandar, bersandar. Dengan asumsi itu dia mengatakan Yesus Coba. itu gay. Hei. Kan Hei. tolol banget ini orang ini. Hei. Dengan Yohanes asumsi 13 itu. nomor 23 Bersandar. seorang Semua orang murid berhak yang bersandar di dikasihi Yesus. bersandar Karena di dia itu Maha Yesus. Pengampun. Itu maksud Karena cuma dia sidang yang hakim yang agung. Tidak ada dia ayatmu, dia jaringan Al-Qur'anmu saya saja. teman-teman. Di kitabmu saja itu sebagai hakim yang agung nanti. Yang di akhir zaman yang berhak menghakimi itu cuma Yesus. Oke, Tidak ada nabi-nabi lain. Yang maha menghakimi siapa? Kalau bukan Allah. Saya tanya kamu, Oke, yang maha menghakimi siapa? kita tunjukkan dalilnya. Tunggu, kita Kamu cari tunjukkan saja di dalilnya toh. kitabmu. Kamu tunjukin, kamu cari aja di kitab di kitabmu itu. Yang maha menghakimi Oke. siapa? Kita tunjuk Yesus itu deh. jelas. Dia maha menghakimi, Nih, maha suci dia. aku besarkan dulu dong. Aku besarkan dulu biar ku tunjukkan kau kan ku penasaran toh. Supaya kau lihat Tuhanmu ada yang bersandar di dadanya. Oh my God. Di mana Ada bersandar di yang dada? Nih Yohanes 23 nomor Seorang di 23 antara Yohanes 13 nomor murid 23. Nih, ku tunjukkan. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk di sebelah dada Yesus. Dada enggak ini? Bukan dada ini ya. Bukan itu ayatnya. Bukan itu ayatnya. Bukan Kamu- dada ini ya. Jangan kamu belintir. Itu bukan firman Allah itu. Jangan kamu belintir Ini apa itu. ini? Ini apa ini? Itu Dada atau bukan itu ini? Bukan, Dada itu atau bukan bukan? itu firmannya. Saya tunjukin samamu ini. Firman Allahnya. Nih, Yohanes 13. Dada enggak nih? Ini terjemahan tahun berapa ya? Terjemahan tahun 2008 loh, 2008 loh. 2008 loh. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada ini dada atau bukan Yohanes ini? berapa Dada itu? enggak? Dada Yohanes enggak berapa ini? Dada enggak? Oh my God. Kelihatan ya siapa yang ngomong ya. Hostnya yang ngomong ya. Ada yang Kelihatan ya. saya murid-murid Yesus itu laki semua. Ada yang sandar di dadanya. Hostnya yang ngomong kan. Bisa tahu lah, bisa nilai lah hostnya ini apa. Gendernya apa? Pantas aja Amerika membentuk Bible gay. Ternyata Lihat aja dia. Padahal dia sendiri yang ngomong, lihat aja. Dia yang ngomong. ini dalil. Yohanes berapa itu? Terbitan 2008 tuh. 2008 Yohanes. nih. 2008. Yohanes berapa itu?
Yohanes 3000 4000 nih. Nih, masih ku tanya lagi. Ini dalil nih. Perjanjian baru dirubah, teman-teman. Kata dada. Di dadaku. Oh, ada seorang laki-laki bersandar di darah. Laki atau perempuan nih? Jawab. Jawab. Laki atau perempuan? Hei. Laki atau perempuan? Baca ini. Yang ada kata dada di situ. Kamu baca ini. Ada kata dada nggak di situ? Nih. Kita bicara ini, baca ini. Jangan, kalau terjemahan baru memang nggak ada. Terjemahan baru nggak ada. Nih, aku tunjukkan nih. Terjemahan baru bersandar. Tapi ini apa? Udah kawan. Ini apa? Tunjukin Alkitab. Jangan. Ini Alkitab siapa ini? Ini Alkitab siapa? Alkitab saya atau Alkitab Anda nih? Nih. Nih, lihat nih. Terus ini apa ini? Ada yang nggak tahu nggak itu di dari sini? tamu. Itu dari tamu. Ketika kamu ditunjukin ayat Mana yang asli, betul? kamu Kita nggak tahu. Yang betul yang mana? Kita nggak tahu. Dibongkar. Udahlah, kawan. Kenapa jadi sentolol? Ini kitabmu nih, Alkitab Sabda tuh. Alkitab Sabda Yohanes 13. Itu. Yang homo siapa? Yang homo siapa? Lihat ini. Dia sendiri kan yang ngomong kan. Pertanyaan saya sederhana. Yang sandar di sana laki apa perempuan? Itu pertanyaan saya. Jawab. Jawab. Kamu Jawab. Alkitab. Jawab. Kanonika. Jawab. Jangan Alkitabmu. Jawab. Pertanyaan saya sederhana. Yang bersandar di Yesus itu laki apa perempuan? Tolol. Syukran Kamu sahabatku. tunjukin. Ukhti Amiria. Yang bersandar di Yesus laki atau perempuan? Jawab. Jangan terjemahan kamu sendiri yang kamu artikan. Ini baca ini. Tidak bisa ada kata begitu. dada nggak di sini? GP dengan itu. GP. Mana aku tahu. Bibelmu itu berubah-ubah. Kamu translate sendiri. Kamu enggak dong. bilang itu apa dengan Enggak dong. asumsimu sendiri. Enggak dong. Kamu goblok. Nih. Kamu itu Nih. kalau baca Alkitab itu jangan Nih. dengan asumsimu sendiri. Nih, kau bilang aku Gimana kata terjemahkan dadanya di sendiri. situ? Aku balik lagi. Kau bilang kau tuduh aku kan ya. Nah, kita balik lagi. Kamu buka. Kamu punya Alkitab nggak di situ di rumahmu? Nggak ada urusan dengan itu semua. Aku nggak urus Tolol dengan itu deh ini, semua. kan? Aku nggak urus. Tolol deh nih. Nih aku lihat. Aku cari di sini ya. Nih, aku ketik ulang ya supaya kau paham ya. Nih, aku ketik ulang nih. Nih aku ketik pencarian Yohanes 13:23. Oke. Kita ganti dulu. Titik 2:23. Tuh, saya klik strike, cari langsung. Muncul deh. Nah, tuh. Di mana di situ Klik. kata dada? Strik. Yang di atas itu. Nah kan, kamu yang terbitan kamu sendiri yang kamu ini kan. Yang di paling terbitan atas, emang- kamu baca yang paling atas. Yang paling atas kamu baca, bukan itu. Itu kan lihat. Nah, kayak gini dia, tolong dari kayak gini. Dadanya Yesus. Sekarang bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang kau pilih mana, yang sandar di dadanya cewek atau cowok? Tinggal kau pilih. Semua kamu nggak bakalan sanggup itu mencerna perkataan-perkataan Allah itu kamu. Urusanmu, nggak usah kau nilai saya, nilai dirimu. Yang saya tanya, Kenapa? kau pilih mana? Yang sandar di dada Yesus itu laki atau perempuan? Pilih. Pantas Kamu aja di bakalan gereja. Semua orang itu Pantasan berhak di gereja, bersandar di gereja-gereja pada Yesus. dikawinkan laki sama laki. Ternyata kalau saya bro, saya lebih pilih yang sandar di dada Yesus itu perempuan. Lebih rasional, lebih masuk akal. Kan dia manusia, seutuhnya manusia. Urusan dia Tuhan itu urusanmu. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Tapi kalau Anda melantiknya Tuhan, itu derita lo.
Kita sedang membahas Yesusnya, Yesus Kasih yang dia sesungguhnya. ngomong. Kita kasih dia ngomong. Yesus yang sesungguhnya. Ada dalil Yesus punya murid yang di 1028, terjemahannya jelas di situ terurai tadi. Anda buka Google sekarang, Anda lihat sendiri di sana. Alkitab sabda buatan Kristen, bukan buatan saya. Pertanyaan saya, lu pilih mana? Laki yang bersandar di dadanya yang berjenggot itu, berbulu itu, atau perempuan? Udah. Yang biru, nak. Di sana selembar aja. Yo, makasih. Ya, itu Sekarang saja. saya tanya kamu. Gimana pertanyaan jawabannya? Laki apa perempuan? Saya ngomong ini. Saya ini Katolik. Bagus. Maria lagi jadi Katolik, Tuhanmu. Katolik Ibunya itu Tuhanmu artinya- Maria. Ibu Tuhan. Kamu itu nggak ngerti. Saya Ibu Tuhan. bicara itu nanti. Kamu nggak ngerti. Kenapa Tuhan, kami? Ibu Tuhan. Silakan. Kenapa kami juga menghormati Maria? Saya berjelaskan ke kamu. Iya. Dalam perjanjian lama, ketika pemujaan kepada Allah itu menggunakan apa namanya itu? Apa itu? Menggunakan apa? Theotokos. Oh, Tuhan punya. Tapi perjamuan kudus. Itu Gimana? di situ tentang pemujaan kepada Allah. Dan ketika itu dihanyutkan oleh bangsa Israel, nah itu digantikan dengan Allah, dengan Yesus itu sendiri sebagai alat untuk penyembahan kepada Allah itu sendiri. Nah, dan tubuh Maria yang dianggap suci, makanya kami menghormati Maria. Kamu nggak bakalan mampu mencerna itu. Loh, Kalau kamu silakan Anda Bicara menghormati. Itu kan ibu Tuhan Anda kan, ibu punya Tuhan, kan Tuhan punya ibu, kan gitu, ya kan? Wajar lah. Nah, si ibu ini mau nggak anaknya nikah sama perempuan atau nikah sama laki-laki? Kamu bicara tentang kelahiran Yesus. Kamu Iya, memang saya memang bertanya tentang kelahiriannya. Coba kamu bicara tentang keilahannya. Tidak ada, nggak ada, tidak ada aspek keilahian pada diri Yesus itu, nggak ada aspek ketuhanan pada diri Yesus itu, nggak ada. 1% pun nggak ada. Ayo, nggak ada. Kamu tunjukin coba orang buta yang bisa disembuhkan kecuali Yesus. Oh, itu mukjizat seorang nabi. Oh, tunjukin nabinya siapa yang bisa? Itu mukjizat Tunjukin seorang nabinya nabi siapa yang tuh. bisa? Iya, mukjizatnya Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, itu mukjizat seorang nabi. Dan Yesus sendiri akui bahwa itu mukjizatnya. Itu mukjizat Yesus yang mengakui itu. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengakui kalau itu mukjizat doang dari Tuhannya. KPR 2 nomor 22, mukjizat dari Tuhannya, bukan dari Yesus sendiri. Aku kata Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana sisi keilahiannya? Enggak ada. Yesus menghidupkan orang mati. Tunjukkan itu satu nabi mujizat. siapa yang bisa. Itu mujizat itu. Itu mujizat. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Yesus. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Paulus pahami itu. Coba tunjukin Paulus gimana? juga bisa. Nggak usah ke sana. Coba tunjukin. Kamu bicara ngomong kosong. Ketika kamu ditanya tunjukin dalilnya, kamu nggak Aku bisa. tunjukkan dalilnya. Ku tunjukkan lagi biar kau senang. Coba ku tunjukkan ya. Nah, aku buka Yang sama bicara itu Yesus, Paulus ya, bukan perkataan Yesus ya. Yang bicara itu Paulus. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kamu tunjukin. Oke. Aku tunjukkan samamu KPR 20. Oke. Tunggu. Oke, tunggu. Kita baca lengkapnya ya. Biar kamu tahu ternyata Paulus bisa membangkitkan orang mati.
Paulus membangkitkan orang mati. Oke. Etikus, Kisah Para Rasul 27 sampai 12. Mantap. KPR 20. Jadi Paulus juga Tuhan ya, karena dia juga bisa membangkitkan orang mati ya. Betul? Aku besarkan dulu. 12. Setelah kembali dari ruang atas, makan habis, berbicara, sementara itu mereka mengatakan kita hidup di rumahnya dan mereka merasa sangat terhibur. Kita baca dari nomor 29. Seorang muda, nomor 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan di ke atas itu dan kata ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus ceroti dan makan habis makan berbicara dan seorang muda. Oke. Sudah siap membaca? Sudah? Saya minta itu Deuterononika ya. Alkitab Deuterononika. Itu Deuterononika enggak? Iya. Bukan terjemahan kamu sendiri kan? Bukan dong, masa aku yang terjemahin? Emang gue Kristen suka enggak itu? Urusanmu. Kamu ngerti enggak? Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan aja di dalilmu nanti. Nah, kau tunjukkan aja dalilmu. Kamu baca dari atas sampai bawah. Nih, aku tunjukkan sama kamu. Kita langsung di poinnya ya. Nomor 9 ya. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara tentang berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Paulus merebahkan diri. Paulus ini merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi dia merebahkan diri, artinya dia peluk dari atas, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Hidup dia langsung. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecah roti dan lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Orang itu hidup ke rumahnya dan mereka semua sangat terhibur. Orang yang sudah meninggal, Paulus mendekapnya, lalu orang itu masih hidup kembali dia. Ini keterangannya dia sudah mati tuh di data nomor 10, nomor 9. Kalau saya diam bukan berarti saya nggak tahu. Karena dia itu berbicara tentang kegoblokannya sendiri. Kita biarkan dia itu bicara tentang kegoblokannya. Dia sudah mati. Paulus mendekapnya, lalu apa yang terjadi setelah didekap sama Paulus? Dia hidup kembali. Tuh, dia hidup. Paulus jago. Ayo, bantah dalil saya, silakan. Paulus bisa menghidupkan orang mati, berarti Paulus juga Tuhan gitu ya? Betul? Paulus Tuhan juga. Kalau kamu ngomong terus, saya nggak bakalan jawab. Silakan kau tunjukkan bahwa Paulus juga Tuhan. Silakan, saya dengar. Oke. Sekarang yang tadi kencang kali siapa memaki?
Kurasa kau. Apa? Apa kamu bilang? Paulus menghidupkan orang mati sama seperti Yesus. Ya, ngomong dulu. Lanjut ngomong. Ya sudah, saya sudah, tugasku sudah selesai. Aku buktikan bahwa Yesus Anda anggap Tuhan karena dia bangkitkan orang mati. Berarti Paulus juga Tuhan bagimu karena dia juga membangkitkan orang mati. Sekarang itu Dengan cara mendekap, dengan cara mendekapnya orang itu hidup ngomong kembali. Terus. Mulut sampahmu ngomong aja terus. Ya, silakan, buktikan. Sekarang tunjukkan Alkitab Deuterokanonica. Kau yang tunjukkan, aku udah selesai, tugasku udah selesai. Paulus menghidupkan orang mati. Sama seperti Ecus. Ngomong. Yesus ada saingan. Paulus juga bisa. Dia kan kayak gini, tantrum. Anaknya tantrum. Paulus juga bisa jadi Tuhan lu. Yang jelas itu bukan kitab Deuterokanonica. Tidak ada kata Paulus membangkitkan orang mati. Tidak ada kata Paulus menghidupkan orang mati. Dia hanya menebakkan. Kata menebakkan itu Ada. kan ada. Kalau ada di situ kalimat Paulus menghidupkan orang mati. Tunjukin kalimat itu Paulus menghidupkan orang mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Gimana? Orang Jadi yang mati Yesus sudah punya 3 hari. saingan ini. Dengar. Yesus sudah punya saingan. Kamu ngomong, saya dengar. Aduh. Ini kalau orang kalah berdebat kayak gini. Enggak, saya cuma ngomong, senang kamu aja dengarkan. ternyata Yesus Kamu punya ngomong, Saya saingan. dengarkan. Saya ngomong kamu dengarkan. Aduh. Saya ngomong kamu dengarkan. Kamu ngomong saya Ayolah. dengarkan. Itu orang jatuh. Iya, silakan. Dan ada yang memastikan itu udah mati atau belum. Orang jatuh. Tadi dikatakan dia sudah mati. Jangan kau pelintir Yang kitabmu memastikan yang mati sendiri. siapa? Berbeda dengan Yesus. Dengar. Berbeda dengan Yesus. Ye. Kan orang kalau berdebat kayak sekarang gitu, kau ingkari. gitu, tantrum, gini Bukan, ya. kamu lucu. Kenapa? Kenapa kamu lucu? Karena Paulus jelas-jelas membangkitkan orang mati, kau bilang tidak mati. Dengar, di situ tidak ada kata-kata Paulus membangkitkan. Coba cari di situ. Jadi tadi yang mendekap orang itu siapa? Yesus atau Paulus? Sampai orang itu hidup. Didekap. Yang mendekapnya siapa? Paulus menghidupkan. Ada di situ kata Paulus menghidupkan. Tidak ada kan? Loh, dia Kamu sudah tunjukin, mati. Paulus menghidupkan. Dia sudah mati. Mati atau tidak? Saya tanya kamu, Paulus menghidupkan. Cari di situ. Iya. Tidak ada. Tadi Tidak ada Yesus kata itu. Paulus mendekapnya. Kamu tunjukin. Paulus Kalimat- mendekap orang itu atau kalimat Yesus? Mendekap. Memang Iya. mendekap itu menjadi menghidupkan. Kamu Lah, itu buktinya nalar dia kamu hidup, itu kamu buktinya dia sampaikan. hidup. Buktinya Nalar dia kamu hidup. itu, nalar Buktinya kamu dia hidup. itu- Buktinya dia hidup. Nah, Buktinya dia hidup. buktinya dia hidup. Nalar kamu itu kamu harus tenang. Betul itu. Loh, Dan kamu dia itu yang hanya memelintir. terjatuh dari lantai 3. Kamu Banyak orang memelintir yang terjatuh kitabmu dari lantai sendiri. 100, nggak mati. Ketika Allah itu berkehendak dia tidak mati. Nah, Kamu yang kamu memelintir terjatuh lagi di kitabmu situ. sendiri. Dia terjatuh. Dan tidak ada kalimat di situ Paulus menghidupkan, tidak ada. Kalimat di situ Paulus menghidupkan tidak ada. Dia Siapa hanya yang mendekap? Lalu siapa yang menghidupkan kalau Mendekap. gitu? Berarti kamu kalau didekap jadi hidup gitu. Loh, buktinya? Buktinya tadi apa? Nalar kami itu salah kawan. Kira-kira Salah. kira-kira orang yang jatuh tadi udah meninggal, terus ditonton orang Paulus mendekapnya lalu hidup, orang menyangka yang menghidupkannya siapa? Jawab. Saya tanya kamu, itu ada kalimat Paulus menghidupkan orang mati enggak? Jadi yang menghidupkan tadi siapa? Nah, kamu kan nggak bisa jawab itu. Paulus menghidupkan itu ada di situ kalimatnya, nggak ada kan? Makanya Yang kamu mendekapnya nalar tadi kamu siapa? itu Mulai hanya ngeles bicara dia. tentang seks, itu aja. Ayo, seks lagi. Kembali kepada tema, Yesus itu hamba Yang Tuhan kedua. atau bukan? Silakan.
Ayo, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Hmm. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Saya bicara ini nanti kamu ketar-ketir. Karena daya nalar otak kamu itu kecil. Loh. Saya bertanya, Kamu itu ibarat Yesus itu Tuhan RAM atau 500 hamba MB? Tuhan? Bakalan mampu pernah. Sebagai hamba Tuhan, Ketika di apakah dia Alkitab berbicara tentang apakah dia lubang tertarik? jarum, bahkan unta tidak bisa muat ke dalam lubang jarum. Apalagi kalian. Itu kamu nanti kamu asumsikan itu lubang jarum yang kecil. Sementara dalam perjanjian lama itu berbicara tentang lubang jarum yang kecil itu berbicara tentang pintu gerbang masuk ke kota Yerusalem, di mana pintu gerbangnya itu hanya muat untuk satu orang. Nah, ketika unta memasuki itu memang tidak muat, dia harus menanggalkan semuanya untuk lewat dari pintu itu. Ngomong Dan nalar kamu otak kamu gak bakalan mampu mencerna. terlalu jauh. Di Alkitab itu kalau Terlalu orang-orang seperti jauh. kamu gak bakalan mampu mencernanya. Yesus itu yang hamba mana? Tuhan atau Tuhan? Kembali ke tema. Secara lahiriah dia itu hamba. Kalau kita bicara tentang manusia, karena dia itu bentuk fisiknya manusia, tapi secara keilahan, ketika dia berbicara tentang firman Allah, maka dia itu Tuhan. Dan kamu tidak akan mampu mencerna itu. Kalimat itu tidak akan mampu kamu cerna. Pada menghujat semua ini. Saya bukan nangis, guys. Saya memang bicara kayak gini. Saya juga baru bangun. Nah. silakan menghujat aja, menghujat. Karena daya nalar kalian memang tidak sampai ke situ. Nangis. Ini kalian itu menyinggung-nyinggung tentang kekristenan, tapi ketika kalian disinggung, kalian itu marah-marah, demo segala macam. Ya udahlah, kita fair aja. Ketika agamamu itu kau anggap betul, agamamu saja yang kau perdalam. Tidak usah menyinggung agama orang lain, kawan. Ini si Juma ini cuma nyari makan aja ini di sini di TikTok ini. Biar kalian itu kasih gift dia. Dia itu banyak duit. Dia nggak usah kerja lagi karena dia dapat gift dari sini. Cuma kalian dipermainkan sama dia. Kalian nggak sadar-sadar. Ya saya di sini saya di sini sebagai saksi Yesus. Ketika ada orang yang menghina Yesus, ya saya keras. Saya nggak mau menyinggung ke agama orang lain lagi ya. Kita bicara tentang
ini apa yang disampaikan sama si Juma ini. Siapa yang hina? Yesus dibilang gay, Yesus dibilang ini nggak tertarik sama perempuan. Ya Yesus nggak tertarik sama manusia. Ngapain Yesus tertarik sama manusia sementara dia Tuhan itu sendiri, dia penciptanya. Ngapain dia tertarik sama ciptaannya kan gitu? Dari nalar kalian itu disampaikan loh. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Sesuai Bibel muten. Ya sesuai Bibel. Ya nggak mungkin kitabmu saya perdalam. Kitab saya lah. Di kitab saya terjelas manusia diciptakan berpasang-pasangan. Nah, coba kamu kaji di kitabmu gimana? Dan di kitab kami ini diajarkan tentang pemaafan. Hal paling tinggi di dalam kemanusiaan itu adalah pemaafan. Ketika orang mampu memaafkan seseorang yang melakukan kejahatan, itu sangat luar biasa. Di kitabmu tidak ada diajarkan itu. Ketika tangan ditebas, maka tangan yang harus ditebas juga. Itu kan. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, Yesus menentang itu. Ketika ada yang menghakimi orang yang berzina, Yesus menentang siapapun yang tidak berdosa silakan yang terlebih dahulu merajamnya. Itu kan yang disampaikan sama Yesus. Artinya apa? Yesus itu saja memaafkan orang yang melakukan dosa. Bukan berarti kita itu berhak untuk melakukan dosa ya, bukan. Di kitabmu mana ada kayak gitu, bro? Ketika ada orang yang berbuat dosa maka harus dirajam, maka harus dibunuh segala macam. Ada yang berbeda dengan kita harus dibunuh, dipenggal kepalanya, darahnya halal. Kan itu kan? Di kitab kami tidak ada itu. Di kitab kami, ketika pipimu yang sebelah kiri ditampar, maka kasihlah pipimu sebelah kanan. Seperti itu. Dan itu pemaafan yang paling tinggi di kitab kami. Artinya tidak ada kata dendam. Oke. Mau lanjut lagi atau gimana? Dan masih nangis? Juma. Yang Masih nangis nangis? siapa, bro? Yang nangis siapa? Yang sandar di dada Yesus laki perempuan. Nah kan, yang sandar. Sekarang itu kitab itu atau terjemahan itu siapa yang menerjemahkan? Ya kitabmu sendiri, Kamu orangmu jangan bicara sendiri. seolah-olah itu adalah Alkitab. Lalu Dan apa? Itu apa? Jadi itu Itu bukan yang Bible. terjemahkan siapa? Emang kamu tahu itu yang terjemahkan siapa? Iya orangmu Tunjukin siapa yang sendiri lah. menerjemahkannya. Orangmu sendiri. Yang menerjemahkan? Kita nggak tahu. Iya orangmu lah pasti. Kamu Itu- tidak berhasil menunjukkan kitab Deuterokanonika Katolik. Ya kenapa kamu nggak tunjukkan kitabmu Coba supaya kamu tunjukin membantah? Deuterokanonika. Ah, Enggak, mungkin kamu itu- sendiri. Karena mungkin yang kamu itu- yang kamu tunjukkan terjemahan kamu sendiri terus. Dan kamu tidak paham tentang kekristenan itu. Kata Kristen siapa itu aku ada nggak berapa, paham. Kamu tidak paham tentang itu. Kata siapa aku nggak paham. Justru aku yang lebih paham daripada ente. Kok itu cuman Kristen keturunan saja. Aku nggak belajar Bible. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Letak persoalannya bukan di sana. Letak persoalannya Yesus manusia orang Yahudi. Oke? Ya. Dia cucunya Daud. Sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia dia menyembah kepada Tuhannya. Dia bukan ateis. Dia adalah penyembah Tuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Nah, berarti Anda sebagai Katolik menyembah hamba Tuhan, betul? Ya. Ah, Ya, gitu. tahu kamu. Itu udah Anda sudah kui. Sudah. Dengar. Ada lagi? Saya sampaikan, Ah, saya ngomong dulu. Ya, Saya silakan. Ngomong, kamu dengar. Silakan. Kamu ngomong, saya dengar. silakan. Yesus itu punya 3 tugas. Ke dunia ini punya 3 tugas. Sebagai Ya. Tuhan, sebagai Rabi, sebagai Nabi, dan sebagai Guru.
Terus? Ketika dia mengajar murid-muridnya untuk menyembah Tuhan, dia tuh bicara tentang dia sebagai guru. Biar kamu paham itu. Dan kamu Ada tidak nggak akan dia? mampu mencerna itu. Pernah nggak dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ayo. Dia tidak mengatakan, bahkan Allah sendiri tidak mengatakan akulah Allah. Dia Kata mengatakan kayak siapa? gitu. Tapi dia berfirman melalui firman-Nya. Aduh, parah ini orang. Sekarang tolong tunjukkan Jadi- di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan bahwa cakupan pesannya itu agar manusia tahu bahwa dirinya itu Tuhan, itu di mana? Sekarang saya tanya kamu, di kitabmu Yesus itu firman Allah enggak? Ya, dia adalah firman Allah. Memang betul. Terus apa masalahnya kalau dia firman Allah? Nabimu firman Allah enggak? Segala sesuatu diciptakan dari firman Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bukan kayak gitu. Dia Belum firman Allah bisa. enggak? Segala sesuatu berasal dari Artinya, firman Allah. Dengar dulu. Nabimu itu Dengar. firman Allah Segala enggak? sesuatu Enggak, berasal dari firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Semuanya berasal dari firman. Seluruh manusia juga berasal dari firman. Baca Matius 4 nomor 4. Artinya, Apa kata Yesus Yesus? itu adalah firman Allah. Dan firman Ya, itu bersama-sama dengan Allah. Ya memang. Bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah. Dan ya Allah itu adalah firman. Ya, Yesus bukan Allah. Yesus juga bukan itu firman. firman Allah. Coba kau Sekarang tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah firman? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Ada enggak? Kamu hanya menggunakan filsafat himne Platonios untuk mendudukkan Yesus sebagai logos itu sendiri, sebagai dewa. Itu enggak nyambung. Ada Cari aja Yesus di mengaku Al-Quranmu. firman? Ada Yesus mengaku aja di firman? Al-Quranmu. Ada Yesus Cari aja mengaku di kitabmu. firman? Di kitabmu, jangan di kitabku. Ada di kitabmu. Bukan kami yang bicara, tapi kitabmu yang bicara. Ya, kitab saya mengatakan dia berasal dari firman Allah. Sakit ente. Bukan berasal. Bukan Lu? ada kata berasal Lalu? di situ. Lu? Tunjukin. Lu? Mana kata Dia- berasalnya di situ. Oke, Tunjukin. saya Tunjukin tanyakan kata sama kamu. berasalnya di situ di mana. Oke, Enggak, kamu baik, saya tunjukkan. Kamu Baik, bicara baik, omong kosong baik. kamu. Baik, Tunjukin baik, di situ. Nih, saya Kata tunjukkan berasalnya sama di mana kamu. di situ? Saya tunjukkan samamu. Kau tunjukkan lagi biar kau semakin malu. Kau yang mau kan? Kamu tunjukin kata berasal di situ ya. Hai. Aku tunjukkan lagi samamu. Orang blow on yang sombong, aku tunjukkan kamu ya. Oke. Ya, jadi Al-Quran mengatakan kalimah dan ruh dari Allah. Oke. Kamu malu ini. Selalu kau ingin melintir. Bukan aku yang melintir bro. Itu di Quran jelas. Di kitabmu. Saya tidak ada itu melintir. Coba kamu Bukan pahami. melintir lah. Ya, Yesus itu Melintir. firman Allah. Tapi itu fakta. Fakta yang kalian sesatkan. Gitu. Oke, saya tunjukkan ya. Al-Quran surah Ali Imran ayat Harusnya kamu malu 45. ketika kamu tidak mampu menjelaskan dan menunjukkan itu. Kamu malu. Enggak dong. Kamu Jangankan nggak malu kan? Kamu nggak mampu menjelaskan itu dan menunjukkan itu. Kamu nggak jangankan malu. jangankan Kamu manusia nggak kitab tahu malu kamu ja- ini. jangankan kitabmu pun bisa kutunjukkan, apalagi kitabku. Kan gila kau ini. Nih kan, mulai dia panas dia. Mengatakan Dengan kalimat. Nih, aku tunjukkan sama ya. Siap-siap kau malu ya. Siap-siap kau malu dek ya. Kau mau tunjukkan kata berasal di situ. Iya. Saya tunjukkan sama kamu, dek. Islam yang kau hadapi ini dek, Islam bukan pendeta. Kalau pendeta bisa kau saling tipu. Kalau Islam nggak bisa dek, kau saling tipu. Nih, ini dalilnya ya dek ya. Nih, iskalatil malaikatu innallaha yubashiru ki bi kalimatin minhu. Min itu artinya apa? Aku tanya dulu. Mungkin terjemahannya. Min artinya apa? Oh enggak ngerti. Enggak ngerti. Ini terjemahannya nah. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Dari ini apa? Darinya itu maksudnya apa? Paham? Berasal.
berasal darinya. Darinya itu artinya dari Kata Allah. berasalnya. Ini nih, darinya. Kata berasalnya di mana? Ini berasal dari mana ini? Darinya. Dari, berarti dia berasal dari kan? dia. Berasal dari dia, Gimana kata dari. berasalnya? Dari. Nggak malu dia. Berasal Firman berarti- dari Allah. Oke, saya dari Allah Makassar. sendiri, kan? Saya dari Makassar, maksudnya apa? Saya berasal dari Yesus Makassar. bagian Betul. dari Allah sendiri kan? Saya Dan tanya ini. kamu, berarti Yesus itu bagian dari Allah langsung kan? Alam semesta ini bagian dari Allah. Al-Masih Beda Putra ciptaan. Maryam. No. Dengan kalimat darinya. Dari itu dari Makassar, dari Jakarta, dari Medan, berasal dari Medan, bukan Medan, berasal dari Jakarta, bukan Jakarta, berasal darinya, bukan dia yangnya di sana, berasal dari Allah bukan Allah, dari Medan bukan Medan, dari Makassar bukan Makassar. Paham kau sampai sini, Dek? Hah? Nih, udah selesai. Oke. Jadi sekarang coba Anda tunjukkan. Saya balas bertanya samamu sekarang. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saya ini yang pintar tapi bloon. Ada enggak Yesus? Ada enggak Maria menyembah anaknya seperti yang kau praktekkan di gereja Katolik? Jawab. Yo. Ada enggak Maria menyembah anaknya? Karena yang tahu Yesus itu yang melahirkannya, bukan kau. Silakan. Yang ada Yesus berdoa kepada Yesus. Yang saya Yang kami telah dapat. Yesus berdoa kepada Yesus. Maria berdoa kepada Yesus. Coba kau tunjukkan di mana Maria berdoa kepada Yesus. Silakan dalilnya, tunjukkan. Kamu cari aja sendiri. Ye, malu dia. Emang kata berdoa itu seperti apa? Enggak usah. Coba. Kau tunjukkan kepada Berdoa itu saya adalah berbicara kepada Maria yang ketika tahu Maria berbicara tentang Yesus ya dia berdoa kepada yang Yesus. tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesus itu ibunya sendiri yang melahirkannya. Sekarang tugasmu tunjukkan kepada saya di mana Maria menyembah sendiri. anak kandungnya sendiri. Silakan. Di mana Maria menyembah anak kandungnya? Silakan. Maria menyembah anak kandungnya. Jangan-jangan Maria punya menantu. Cuman bahaya kalau menantunya laki-laki. Kalau menantunya perempuan sih normal. Ya bahaya kalau menantunya laki-laki. Aduh, parah. Silakan. Di mana Maria Satu ibu hal yang kamu harus pahami ya. Apa tuh? Ketika Yesus turun ke dunia, itu tidak lagi melalui dengan malaikat dia bicara. Bukan lagi dari gunung-gunung dia berbicara. Allah itu tidak lagi melalui malaikat Gabriel berbicara, tetapi Allah berbicara melalui Yesus itu sendiri. Kata siapa? Yesus berdoa kepada Bapa, dijawab oleh Bapa, turunlah malaikat kepadanya memberikan kekuatan. Lalu Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Di situ malaikatnya berfirman enggak? Enggak, gue tanya dulu. Di situ dikatakan malaikatnya Yesus sendiri. berfirman, Aku tidak dapat Ketika kamu berkata-kata. ditanya itu kamu Aku tidak dapat berkata-kata malaikat dari itu diriku ada. sendiri. Yang pastinya Yesus ada, malaikat juga ada, tapi malaikat itu tidak berfirman lagi ketika Tapi Yesus malaikat ada. itu memberikan kekuatan kepada Yesus. Ayo. Kekuatan. Sementara Yesus itu sumber kekuatan itu sendiri. Oke. Dia itu kekuatan. Kamu saya tolol tunjuk. banget. Saya permalukan lagi Kamu kau. 1000 kali kamu tunjukin Permalukan lagi. yang kamu Permalukan lagi. terjemahkan sendiri itu gak bakalan bisa Permalukan lagi kau. Permalukan lagi kau, Dek. Terutama Permalukan Katolik. lagi kau.
Kalau kamu berbicara tentang Alkitab, kamu Kupermalukan lagi tunjukkan kau. langsung Deuterokanonika. Itu Lukas. terjemahan resmi dari 22. Katolik. Nggak usah nangis dulu. Malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Kasihan kali kau ini, bah. Kitabmu menampar Kamu kau yang kiri kasihan. kanan. Kamu tidak mampu mencerna apa yang dikatakan. Waduh, adik. Kamu tidak mampu mencerna firman-firman Allah yang di dalam Alkitab. Hingga kamu tolol seperti ini. Silakan. Nih, aku tunjukkan lagi kau, Dek. Mukamu udah mulai biru. Kenapa? Santai aja. Enggak Muka biru. dibuat- Dari tadi Bi- tetap gini-gini aja, boy. Biru mukamu, Nggak kayak senyum kamu. pun sudah mulai Saya tuh kusam. gentleman sebagai Nih, laki-laki. nih, Kalau kamu nih. emang berani kamu nunjukin mukamu. Lukas Tunjukin dong 22. Nih, Lukas 22. Kita baca ya, teman-teman. Kita baca. Bagaimana malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhan yang butuh dicas. berbicara tentang firman Allah. Diam dulu. Berbicara tentang satu Tuhan kitab. Nih, Dan kamu maka tunjukkan satu seorang tunggal nih, seperti ini, aduh. Kamu maka ada. seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Memberi apa, Dek? Kekuatan kepadanya. Ya kita ketawa sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri kayak gini. Menuju ke arah gila. Ini Yesus diberi kekuatan dari malaikat. Nomor 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan itu tidak ada, kalimat itu tidak ada dalam kitab, saya jamin itu. Peluhnya Dan ini menjadi terjemahan kamu sendiri. seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini Cara kita kayak gini, kitabmu. dan ngomongnya. Nih. Kita lihat aja. Nih. Tahun ini Nih. dia terima karmanya ini. Nih, Lukas 22 nih, Lukas 22 Alkitab nih. Alkitab Sabda tuh. Alkitab Ini Sabda. Bro, kamu bukan itu Deuterokanonika. ya kau buka sendirilah. Aku besarkan kau. Kalau kau buka, berani buka, saya besarkan kau. Di mana Yesus mendapatkan kekuatan dari langit, dari malaikat. Aku perbesarkan kau, Dek. Ya, kau tunjukkan kitabmu mana? Coba. Silakan. Silakan. Nih kan, silakan. Kau tunjukkan kitabmu, yuk. Kamu tunjukin Deuterokanonika. Ya udah, aku kasih kau Itu kesempatan. Aku terjemahan resmi Katolik. Ada, besarin, aku Paham besarin. itu. Silakan tunjukkan. Benarkah Yesus diberi kekuatan? Seorang Tuhan diberi kekuatan dari malaikat. Teng deng, dadadadeng, deng deng. Saudara-saudara, muka sudah mulai ungu, teman-teman. Sudah mulai ungu. Ya, kita tunggu versi dia. Bible Lukas 22. Malaikat Yesus memberi kekuatan kepada malaikat. Dibalik. Kitabnya mungkin dibalik. Mulai ungu mukanya. Ada Tuhan diberi kekuatan sama malaikat. Mulai ungu mukanya. Ada gimana nih? Gimana nih, teman-teman? Ada Tuhan diberi kekuatan. Mengasumsikan itu. Ya silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya cuma baca dalil tadi. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus memberi kekuatan kepada malaikat? Itu di kitab berapa? Lukas 22. Baca, mana kitabmu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Lukas 22 ya. 22 sampai 23. 43 sampai 44. Silakan saudaraku yang baik hati. Aji. Lukas 22 43 sampai 44. dia mengarah ke arah stres memang kayak gini, bro. Ya, mana coba kita lihat. Cih, mantap kali, bah. Oh, di Google juga kupikir ada kitabnya.
Silakan. Mana? Hei. Bersyukurlah ada Bang Suba yang ngajarin kalian. Kalian selama ini terperangkap dengan doktrin dogma yang kalian tidak tahu. Semangat berapi-api, tapi ternyata di Bible berkata lain. Mana? Ambulans, butuh oksigen? Gimana? Iya. Oh, ini. Nih. Ketika Yesus di Getsemani gitu. Yesus Iya. berdoa. Iya. Nah, tunjukkan. Mana tunjukkan? Ini. Iya. Nomor 4344. Penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Menderita dia memang Tuhan yang menderita sangat. Cepatlah. Orang malaikat, ngapain malaikatnya? Coba ditunjukin dong. Yesus berdoa. Iya, berdoa sebagai Tuhan, dia berdoa. Tunjukkan yang Tugas Yesus itu ada 3. tadi dalilnya dia diberi kekuatan mana? Tunjukkan dong. Yang diberikan kekuatan tadi mana? Hei. Sekarang saya tanya kamu. Saya sudah bilang Yesus itu secara lahiriah dia itu manusia. Iya, tadi kau bantah bahwa mana ada. Kau bilangnya saya kan, kau kata-katain aku juga kan. Kau bilang aku Sekarang apa malaikat gitu. itu berfirman atau enggak? Nah, sekarang tunjukkan mana sama aku. Sekarang malaikat itu berfirman atau tidak? Bukan cuman berfirman doang, malah dikasih tenaga. Yesus itu udah lemas, dia diberi kekuatan pula tuh. Di mana dia berfirman? Malaikatnya di mana berfirman? Hai, memberi kekuatan. Ya, dia tetap butuh Allah. Iya, diberi kekuatan. Karena dia itu. Jadi sekarang udah berubah nih. Jadi udah berubah. Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Sanggup. Dengar. Udah berubah. Hah? Udah berubah. Tadi tidak diberi kekuatan dari malaikat. Anda membantah. Sekarang Anda baca kitab Anda sendiri. Nah, Kamu ayo. ngomong terus. Jadi gimana? Ada nggak Yesus diberi kekuatan? Kamu ngomong terus. Ada nggak? Ayo. Tadi katanya di kitabmu nggak ada. Sekarang di kitabmu ada atau nggak ada? Karena saya pantang motong omongan orang. Kamu ngomong terus. Saya tanya, apakah di dalam kitab Katolik ada Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Jawab, silakan. Ngomong lagi. Nanti kalau saya ngomong, kamu potong-potong nggak enak. Aku butuh jawaban. Saya ngomong kamu diam ya. Iya, silakan. Apakah di kitabmu ada Yesus diberi kekuatan oleh malaikat? Silakan. Jadi Yesus di situ berdoa kepada Allah, bukan meminta ke malaikat. Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa yang sungguh-sungguh, yang benar, kepada Allah yang benar. Di situ dia itu memohon kepada Allah, karena penderitaan yang akan dia jalani di jalan salib itu sungguh berat. Ketika dia sebagai manusia, dia tidak akan sanggup menjalankan itu. Makanya dia memohon kepada Allah. Jadi jelas ya, dia itu bermohon kepada Allah, bukan kepada malaikat. Nah, dan malaikat yang di situ bukan berfirman. Malaikat yang di situ tidak berfirman, melainkan penguatan dari Allah sendiri. Ada tisu. Kamu nggak bakalan sanggup mencerna itu, nggak bakalan sanggup. Makanya di situ diturunkan doa Bapa kami. Melalui peristiwa itu, makanya doa Bapa kami ada untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berdoa yang benar kepada Allah. Itu. Tuh, diberi kekuatan sama malaikat. Sama malaikat diberi kekuatan, kamu tolol memangnya.
Kan saya bilang, kalau saya ngomong pasti dipotong-potong sama dia. Dia dengan asumsinya yang tolol itu silakan. Jadi Yesus diberi kekuatan sama malaikat. Kok sama malaikat? Jadi siapa? Jadi siapa yang memberikan kekuatan di situ yang tertulis? Dia aja berdoa kepada Allah. Kenapa ke malaikat dia minta kekuatan? Kamu itu tolol apa idiot sih? Lalu seorang malaikat turun dari Dia langit berbicara kepada Allah di surga. memberikan kekuatan kepadanya. Betul? Dia berbicara kepada Allah yang di surga. Iya, lalu malaikat Bukan berbicara tentang kepada malaikat. Dan malaikat di situ tidak ada berfirman. Bukan malaikat lagi, datang. Hai wahai manusia, bukan seperti Malaikat itu lagi firman datang. Allah. Malaikat datang Tapi memberi firman Allah yang kekuatan atas kepadanya. keberkataan Yesus. Itu. Malaikat datang memberi kekuatan enggak? Lambaikan tangan. Lambaian tanganmu. Tidak ada malaikat memberikan kekuatan kepada Allah. Dan ketika Tadi Yesus itu berdoa dalilnya. dan berpuasa di kitab di Masih ada dalilnya sih, belum hilang, belum dirubah. itu terjemahan kamu sendiri. Menampakkan diri Baca kepadanya aja, untuk kamu memberi pahami aja itu. Sesuai dengan Jadi yang kamu pahami ya, pahami aja. Maumu terjemahan dari mana? Buka kitab Deuterokanonika biar kamu Apa? paham di situ. Secara full membaca Alkitab itu bukan bicara Oke. tentang satu ayat. Karena itu ini bicara dia. tentang satu tema itu. Oke, kita tunjukkan dalilnya. Aku udah dapat kitab Ngebung. Bapakku juga ambillah cawan ini, maka suruh mereka dari langit melakukannya. Kena kau ini, kena kau. Nih. Nanti kalau kamu mau berobat atau mau sembuh, kau hubungi saya, ambil nomor HP saya biar tak ajarin. Saya terapi kau pelan-pelan. Karena supaya kami kau diciptakan sembuh. manusia berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 pasang. Ini apa ini? Bukan tentang kawin ini anak di bawah umur kami. Ini apa ini? Lukas 22. Nah, Oke. kita lihat kitabmu ya, yang kau bilang ya. Ini kitabmu. Kitab Katolik bedeng. Nih, 43 ya, Dek. Nih. Baca dari atas. Maka Dari satu tema yang seorang di atas kamu baca. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa ini, Dek? Memberi apa ini? Apa ini? Memberi pisang hijau? Ini apa ini? Memberi apa ini, Dek? Apa ini? Apa ini? Kamu baca dari atas biar kamu paham satu tema itu apa isinya. Kamu baca dari atas. Ini. Di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, sekiranya engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Sampai bawah, Gimana, sampai Dek? bawah. Sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini Dek, Yesus ditangkap, Dek, ujungnya, Dek. Tuhan Anda ditangkap. Ini, Dek. Tuhan Anda ditangkap, Dek. Bisa nggak dirubah ini, Dek, supaya jangan ada malaikat yang memberi kekuatan.
Bisa nggak dek dirubah dek? Bikin malu kita dek. Tuhan kita diberi kekuatan sama malaikat dek. Bisa nggak dipesan apa gitu dek? Nomor teleponnya ini yang punya wewenang biar aku Lanjut telepon. ngomong. Lanjut. Dek, bisa nggak nomor HP-nya dibagi biar aku telepon orang ini supaya tahun depan dirubah ini isinya. Maka seorang malaikat turun dari langit, lalu Yesus memberikan kekuatan kepada malaikat itu. Dibalik aja deh biar lebih keren. Bikin malu ini deh. Masa Tuhan diberi kekuatan sama malaikat deh? Sudah gitu keringatnya gak seperti titik-titik darah karena ketakutan deh. Hah? Gimana? Apalagi? Mau loncat kemana lagi? Apalagi alasan lo? Apalagi? Karena saya udah bilang sama sampean itu. Apalagi? Maka itu kan saya udah bilang, Mau Yesus itu nipu lagi? tetap lahiriah secara manusia. Ya, terus kau bantah apa tadi kau bilang terjemahan itu terjemahan karanganku sendiri. Kalau di kitabmu tidak seperti itu. Deuteronomika itu tidak membahas tentang itu. Aku buktikan ternyata sama doang. Lalu apa alasanmu sekarang? Kau mau loncat? Lambaikan tangan saja. Lambaikan Itu bicara bendera tentang Yesus, putih. pengajarannya tentang cara berdoa. Enggak ada tadi kau bilang gitu, enggak ada. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu tadi. Kau enggak bilang gitu. Enggak ada kau bilang gitu tadi. Enggak ada. Ya udah, kau cari dulu alasanmu. Aku telepon, ada telepon dari presiden nih. Kau enggak percaya itu. Presiden minta. Ngapain malu? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemana? Kemana dia tadi? Kemana bang kita itu? Ada yang turunkan atau loncat sendiri nih? Kibur? Kibur dia, kibur. Oh kibur. Masya Allah. Kibur ternyata teman-teman. Aduh, nggak nyangka kalau dia kibur. Halo, semangat semalam. Selamat malam. Halo, selamat pagi Bang Zuma. Iya, pagi juga. Dari mana Bang? Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Dari mana? Katolik atau mana? Saya dari Mana kopinya? Buka kameranya silakan. Mana rokok udah? Buka kameranya Blur, Bang. Bang. Kamera saya nggak jelas Bang. Bentar. HP-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain standby dulu ya. Sudah bisa lanjut Bang Zuma? Iya, sebentar dulu. Iya, gimana Bang? Gimana?
Jadi begini Bang Zuma, tentang perdebatan ini. Tentang perdebatan ini dulu dari kitab Quran kita sudah menjelaskan bahwasanya tentang Kristen ini awalnya dari anak Tuhan. Terus dari anak Tuhan ke Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan. Abang tahu sesuatu enggak di situ biar saya dapat pencerahan gitu. Ini dari Islam atau dari mana ini? Aduh gimana ya ngomongnya. Saya kalau KTP Islam Bang. Nggak apa-apa kali Bang ya. Buat referensi Bang soalnya. Gimana tadi pertanyaannya? Sorry. Saya lagi balas chat soalnya. Oke. Silakan. Saudara Dalle. Bang Suma, Harus. Iya, halo. sore tadi pagi itu ada bosku makanya saya Oh. Iya, naiki balik nanti. Bang Suma, Yuk Ibu Put, semangat siang jumpa lagi kita. Iya, gimana? Jadi ya Yesus tadi pagi itu itu bukan bukan kabur tapi ada bos. Oke. ya Iya, dimaklumi Bang. Iya, jadi gimana? Apalagi Yesus itu masih tema yang sama. iya, Yesus itu manusia kan? Iya, manusia 100%, Tuhan 100%. Iya. Bang Suma belum tahu ya. Sebagai manusia 100%, apakah dia tertarik kepada lawan jenisnya? Ya tertarik, tapi Tuhan kebahagiaan Tertarik ya? Tuhan di atas. Ya, tapi di atas manusia. Nah ini Sama. mantap ini, mantap. Berarti Yesus tertarik kepada lawan jenis. Ya pastilah manusia 100%. Berarti dia punya nafsu. Punyalah, namanya tertarik. Nah, dia lampiaskan nafsunya dengan cara apa, Bang? Kawin? Tidak. Jadi Dia mengajarkan manusia bisa menahan nafsunya, bisa itu loh. Paham Jadi nggak dia- maksud saya? Iya, jadi dia tahan nafsunya. Iya. Jadi bagaimana? Dia mengental kayak odol berarti kalau dia tahan terus. Ay, bukan begitulah Bang Suma. Lah jadi Jangan buat narasi kayak gitulah. loh, dia kan 100% manusia. Apakah mengental kayak odol atau mengeras kayak keju? Namanya Tuhan menjelma jadi manusia. Gimana sih? Iya, kita bahas manusianya. Apakah Ya. dia ngetik manual atau gimana? Bukan, nggak selevel sama kita dia. Nah, tertarik lawan jenis. Iya, tapi Tuhan mengajarkan gimana tahan nafsu gitu lah. Makanya ada pastor yang nggak kawin-kawin itu. Paham nggak Bang? Karena ada pastor-pastor Katolik itu. Sebagai manusia nih normal nih. Iya, sebagai manusia kan normal. Pertanyaan saya, kalau pagi ucoknya tegang nggak? Kalau pagi? Kan saya kan nggak hidup sejaman Bang. Kenapa bertanya kayak gitu, receh banget. Bukan receh, ini normalnya laki-laki normal. Kalau pagi tegang nggak? Enggak loh. Sakit berarti butuh dokter kalau. Ay, pertanyaan receh itu Bang Soma. Kalau tidak tegang dia butuh dokter. Itu namanya impoten. Dia kan Tuhan 100% juga Bang. Bisa aja Bang. Sebagai manusia, aku tanya sebagai manusianya. Masalah Tuhannya itu Ya, sebagai nanti. Ya, sebagai manusianya dia Tegang
Bagi manusianya dia tahan lah. Tegang Nggak nggak? mereka. Bukan masalah Saya tahan. kan- Tegang nggak kalau pagi? Kalau itu mah pastilah. Hei, mantap sekali. Namanya manusia normal. Iyalah, Aneh-aneh iyalah. Tapi kan semua punya cara sendiri. Sesama laki-laki kan kita tahu rahasianya kan ya. Itu kemeong. Kau buat dosa orang aja semua. Seorang Kau buat generasi saya berdosa. hancur generasi hancur. Aduh. Kau buat orang berdosa aja. Allahu Akbar. Baik, semua ini parah. Kau lawan Allahu Edis Akbar. baru cocok. Kenapa kau nggak berani lawan Edis semua? Allahu Akbar. Masya Allah. Parah pertanyaanmu bang. Loh, bukan masalah para pertanyaan saya, bukan masalah itu, bukan. Masalahnya, waduh, gimana dong? Kau lawan Edis berani nggak cuma? Besar enggak? Lawan Edis. Besar. Namanya orang bule, orang apa? Orang luar pastilah besar. Kau bikin dosa orang. Kau bikin berdosa orang cuma. Kau buat orang berdosa. Mana ada berdosa? Mana kita kan kita bahas sisi kemanusiaan. Beruratnya. Agak keras, nggak dengar. Ngomong apa kau? Berurat tidak? Berurat gak? Ya pastilah. Capek keinginan. Parah. Parah kau cuma. Bengkok kiri kanan bang. Bengkok. Kurang tahu lagi bang. Nggak sempat nanya soal. Astagfirullahaladzim. Ini kita bahas sisi manusianya ya, sisi manusianya bukan Iya. kita. Kan dia normal. Dia namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Kalau saya Ya, kan pasti 17 punya lah. cm. Kalau dia berapa kira-kira ya? Indonesia mah paling kecil. Paling segini. Matamu suwe. Nenekmu kiper. Paling semua punya begini. Ada. Itu uratnya itu bang, itu uratnya. Ada jorok kali ya. Kamu sih yang mulai. Kamu yang mulai jorok. Masalah Denny lah. Iya tahu ya. Aduh, kocak ini. Saya tanya kau, Saya nggak mau kenapa jadi kamu nggak gila. berani masuk? Takut saya gila bang. Saya jadi gila nanti terpengaruh sama gilanya dia. Cocok kau sama Edi, serius. Edis sudah ngaku Yesus bertuhan. Yesus taat kepada Sudah, salib. Saya sama dia.
Bertuhan juga Waktu berarti. jadi manusia, namanya dia kan manusia, jadi manusia ya punya Tuhan lah. Tuhannya, Tuhannya kan Bapa di surga. Berarti Yesus bertuhan. Ya iyalah, dia kan Terus kenapa? Kenapa abang Tuhan kan kalau dia bertuhan? kan sudah saya bilang kayak presidir. Presidir maksudnya. Nah, kan ada presidir, wakil presidir, direktur. Kan gitu bang. Iya. Iya. Paham nggak maksud saya bang? Iya paham. Ya, Berarti- kayak gitu aja bang. Ada direktur, ada manajer, ada kepala divisi. Yang di atasnya tuannya kan, paham nggak maksud saya? Dari stafnya. Iya. Oh siap. Ya kan? Ada Kayak sekretaris gitu aja, juga. jangan bikin ribet. Iya, Ada jangan sekretaris? bikin ribet lah. Sekretarisnya Ya, ada. Pendeta-pendeta kan Sekretaris. kayak macam pendeta itu kan sekretarisnya. Oh iya. Kayak gitu bang. Oh, jadi pendeta ini sekretaris Tuhan. Nah iyalah. Kalau bendahara ada? Adalah Siapa itu bendahara Tuhan? si Yudas. Oh Yudas bendahara Tuhan. Oh. Ya iyalah, kamu kurang baca itu. Iya. Yudas. Coba baca kalau saya. Parah ini parah teman-teman ini. Aduh, Tuhan punya direktur. Masolang generasi hancur sudah. Kit. Yang benar aja bang cuma. Siap. Yesus hamba Tuhan. Iya lah hamba Tuhan juga gitu loh. Oh Kan yang hamba Bapa di Tuhan. surga, toh. Iya. Berarti Kristen ini menyembah hamba Tuhan juga ya? Saling betul. Iya bang. Kristen menyembah itu juga, menyembah hamba Tuhan Kristen ini. Oke bang Suma, saya turun dulu. Besok bentar malam live nggak? Live. Iya. Oke. Thank you bang. Nggak enak lagi Thank di you. tempat kerja soal. Oh siap. Sorry saya mengganggu. Silakan. Abang kerja dulu. Ya. Yang bye-bye jangan menghujat ya bang. Oh enggak dong. Kalau menghujat saya naik ntar. Siap komandan. Siap perintah. Jangan menghujat Siap. bang. Jangan. Siap. Oke. Iya yang baik-baik aja lah. Siap bang. Siap. Oke. Wah, diancam pula kita. Kalau kita menghujat dia naik lagi di sini. Patroli dia ternyata. Patroli koma. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana bang? Kristen? Islam? Oh aku Islam bang. Buat teman-teman Kristen yang di bawah semuanya tobat ya, semua tobat. Tobat ya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Kok malam? Di sini malam. Bang. Pagi malam kok mabuk ya kalau semalam kau minum kamar ya. Saya di Dubai. Semalam kau minum kamar apa? Saya di Dubai. Dubai mana Dubai? Coba kau buka jendela kalau mau lihat. Itu sudah terbuka. Nah tuh. Kenapa terang tuh? Kenapa terang? Kenapa Terang karena matahari terang, toh. Matahari kan. Matahari malam, tanda matahari siang atau malam? Matahari siang lah. Nah kau bilang selamat malam. Selamat malam, ku bilang. Nggak boleh memang. Nah, bang. Loh, kalau anak orang kau bilang ada Tuhan matahari, boleh. Emang Anak malam orang ada kau bilang matahari. Tuhan. Anak manusia kau bilang Tuhan boleh. Memang dia Tuhan kok aku udah bilang dari kemarin. Memang malam di Memang sini. dia Tuhan. Ya memang dia Tuhan malam kok di sini. Malaikat menyampaikan beritanya, malaikat bilang hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kok Tuhan kok Emang kau lahir? nggak percaya? Emang kau lahir nggak percaya? Tuhan dilahirkan oleh Emang kau nggak siapa? percaya?
Nah, kan udah diberitakan oleh malaikat Gabriel. Kalian nggak percaya? Maksudnya Kau percaya nggak? Halo juga. Kau percaya nggak suara kalau malaikat menyampaikan berita? Ya percaya, tapi masalahnya yang lahir ini masa Tuhan yang lahir? Nah, kenapa nggak boleh malaikat yang menyampaikan berita? Lahir itu sifat manusia atau sifat Tuhan? Lah, sekarang kenapa Tuhan mau turun ke bumi? Kenapa, apa salahnya? Bukan masalahnya itu. Tuhan turun ke bumi. Yang mensifati lahir itu makhluk ciptaan atau pencipta? Itu pertanyaannya. Lah, sekarang manusia dilahirkan, dia mengambil tubuh manusia, harusnya dia dilahirkan dong. Ya maksudnya yang lahir ini Tuhan. Memang malaikatnya yang menyampaikan. Kalau kalian nggak percaya, kenapa nabimu keluar dari gua? Nggak percaya. Yang lahir ini nggak nabimu. Ya. Yang lahir Tuhan. Bukan nabimu keluar dari gua, nggak percaya. Sekarang menyampaikan wahyu kok nggak ada Dia kan manusia. Manusia keluar dari gua ya manusia. Mana saksinya siapa? Manusia keluar dari goa ya biasanya itu. Mana saktinya dia keluar dari goa? Dapat wahyu, mana saktinya? Yang tidak biasa Saksinya itu mana saksinya? Tuhan keluar Siapa dari jadi goa saksi? rahim. Itu loh bang. Siapa yang jadi saksi? Keluar dari goa rahim. Dapat firman, dapat wahyu. Siapa jadi saksinya? Gak perlu saksi, gak perlu saksi manusia. Nah, udah perlu saksi. Bukan itu masalahnya. Yang lahir ini sifat manusia atau sifat Tuhan. Di situ dulu. Apakah Tuhan bisa lahir? Atau jangan-jangan yang lahir manusia? Anda katakan Tuhan. Ayo bang, ayo. Ayo bang. Halo, yang lahir ini Tuhan atau manusia gitu? Yang lahir, apakah bisa disifati manusia lahir atau Tuhan yang lahir? Ayo. Ayo. Ya, wahyunya ngaco-ngaco lagi. Bilang Musa lagi mandi, pakaiannya dilarikan sama batu. Kacau, kok bisa begitu? Wahyu apa tuh wahyu? Pakai Musa dilarikan oleh batu. Hah? Apa tuh? Apa? Kenapa kamu rewel kali jadi nenek-nenek? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan untuk naik. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Bang Zuma dari. Iya. Selamat sehat juga. Salam sehat. Silakan saudara-saudaraku naik ke sini yang oten, silakan. Jangan yang ngeyel tapi ya. Silakan. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang.
Halo, selamat siang. Suma. Iya, siang, silakan bang. Mau tanya bang. Iya, dari Oten ya. Seseorang dikatakan Muslim itu ciri-cirinya apa ya? Maksudnya tanda khususnya apa? Ini dari mana? Saya dari Ambon. Kristen? Iya, Kristen. Oke, tunggu ya bang ya. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Untuk menjadi seorang Muslim itu ciri khususnya apa ya? Muslim itu artinya berserah diri kepada perintah Allah. Iya, kalau yang sudah disebut Muslim itu harus apa dulu ya? Maksudnya tandanya bahwa dia seorang Muslim itu apa? Islam dulu dia, syahadat dulu. Oh, syahadat dulu. Oh gitu. Iya, pintu utama itu. Habis itu mendirikan sholat dan seterusnya. Kenapa rupanya bang? Sama seperti Yesus. Yesus itu Muslim yang taat. Oh, Yesus itu Muslim. Iya, itu menurut Yesus sendiri. Berarti Yesus juga syahadat ya? Pastinya, pasti itu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus selalu mengakui dirinya sebagai hamba. Yesus mengakui Allah sebagai Tuhannya. Gitu bang. Silakan buka kameranya bang. Kita lanjut diskusinya. Memang Allah itu bahasa apa ya bang? Itu bukan bahasa, itu nama. Silakan buka kamera. Oh gitu. Silakan. Satu lagi bang, saya mau tanya nih bang. Orang Muslim itu mengimani Yesus nggak? Kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kami beriman kepadanya. Silakan buka kamera. Halo. Buka kameranya bang. Silakan. Mau nanya aja, arti bulan bintang itu lambang kembali itu apa ya? Buka kamera biar kita bahas. Silakan. Pasukan khusus. Wih. Dari gereja mana? Tanya bang. Bantai bang. Gereja mana? Mau tanya bang ya. Kristian kalau berak cebok kah bang? Waduh, artinya belas ya anak. Wala. Silakan teman-teman yang Kristiani naik buka kamera bang ya. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Oke teman-teman sekalian, saya tadi live oleh karena membayar hutang saya semalam. Saya janji habis Isya setelah kegiatan lomba ngaji para mu'alaf. Ternyata saya ketiduran. Saya bangun jam 2 tahajud. Dan ternyata saya masih ngantuk kali, jadi saya tertidur lagi. Bangun pagi, makanya saya live. Kita live sampai pukul 12 di Makassar ya. Nanti habis istirahat kita live lagi ya teman-teman. Izin. Halo, selamat siang.
Teman-teman, kita live sebentar lagi ya Bang ya. Hadir ke sini ya. Insya Allah paling lambat habis asar tank langsung kita buka lagi komalnya ya. Oke, saya mau siap-siap dulu, mau mandi dulu, habis itu sholat zuhur, ngumpul sama keluarga. Aku lagi di gunung soalnya. Nanti habis asar tank, begitu sudah selesai asar, insya Allah tak ada halangan, kita langsung live lagi kembali. Ya moderator, makasih ya Dinda, semuanya yang ada di bawah, Bang Arif, makasih Bang Arif. Ayo absen love orange, tap share, posting ulang. Wah mantap kali Bang. Bang Arif memang luar biasa. Oke, kita naikkan teman-teman yang muslim 10 menit. 10 menit masing-masing 1 menit, silakan. Mungkin ada nasihat buat Bang Suma. 10 menit ya, 10 menit kita tutup. Silakan teman-teman. Mana tahu ada nasihat buat saya dari saudara-saudara muslim. Jadi nih, moderator mana moderator lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator lainnya mana? Bang Dio tuh di bawah. Ada. Enggak. Ini kan disuruh naik, ini 10 menit ya. Untuk nyampaikan pesan lah ya. Boleh ya Bang? Iya betul, nasihat betul-betul. Kok nasihat Bang? Enggak, saya mau menanggapi Abang tadi. Apa tuh? Yang Abang bilang berurat itu jangan disebut di sini, Abang nggak boleh. Kenapa? Jangan. Oh berurat nih berurat. Itu tidak baik. Assalamualaikum. Jangan lebay ya. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Iya. Gimana Bang Gas? Dari mana Abang? Saya di nih Bekasi. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Enggak, terima kasih Sama-sama. sudah diizinkan ketemu walaupun di Siap. Oke. Siap. Makasih. Cuma saya heran aja sama oten-oten itu kok cara berpikirnya nggak nyambung gitu loh. Ya hanya itu aja. Oke Abang, makasih. Siap. Salam buat Ibu. Iya, makasih. Ini ada pesan-pesan kita ya Bang ya. Baru ini saya mau menyampaikan pesan. Iya. Oke. Ini disuruh open cam terus sama moderator lah. Silakan saudara muslim yang mau naik. Ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Iya. Iya, karena Bang Zuma mau istirahat ya. Betul. Halo Ibu. Ini udah pergi. Udah mau disapa dia. Iya. Ayo Ini teman-teman yang 10 menit. Ya. Iya. 10 menit sebelum zuhur. Ayo semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat siang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor, ada Pak Profesor naik. Iya, gimana? Zuma tuh. Salam kenal Gurunda dari Riau Dumai. Allahu Akbar. Ya Bang, ya Bang. Siap. Oh, mantap kali ya Bang. Aku suka namanya Bang. Bang Prof. Siap. Mungkin benar-benar Semangat selalu Gurunda. Nda Nora. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ini ngefan Bang Juma nih. Masya Allah, makasih Abang. Makasih. Disampaikan Bang. Iya, silakan. Ya, tetap semangat. Insya Allah. Gayanya Bang, gaya Siap, aja Bang. Gurunda. Assalamualaikum. Jangan gaya hotel, jangan gaya model warung kafe biasa aja Bang. Jadi kan agak laris. Karena biasanya kalau gaya hotel tuh orang miskin tuh takut datang gitu nah. Ya. Jadi gaya kantin aja. Makanya kita gayanya begini, kayak primang kampus. Terima kasih Pak Yunus ya.
Sehat Jadi kan selalu. orang-orang yang kurang ilmu tuh kan berani masuk gitu. Ya, nggak apa-apa Pak Yunus. Kita nanti buat kayak kafe tua. Berani masuk. Siap, siap. Bang Tenon. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi ya Bang Zuma. Semangat Iya, terus. iya. Makasih. Boleh Makasih. boleh minta saran nggak Bang Zuma? Ah, saya yang minta saran Bang. Gimana? Kok loncat? Halo? Jaringan saya ya? Dengan abang bagus. Oh, jaringannya dia berarti. Ini di sini harus gercep, gerak cepat. Bisa lambat. Bang, perbaiki dulu Bang. Itu lagi halangan jaringan abang. Akunya? Enggak. Oh ini ada kaca ini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sama Bunda. Iya, Dinda gimana? Sehat? Alhamdulillah Gurunda. Caca tuh sampai sekarang ya Gurunda kalau naik kongol bareng Gurunda tuh masih gugup Caca. Masih gugup. Biasa. Masih gugup Caca itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dari Padang iya, Bang. Sumatera Barat. Siap. Terima Masya kasih Allah. telah diberi kesempatan naik roomnya Bang. Iya, makasih. Bang, sehat selalu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Insya Allah. Ukti, sehat? Enggak, jadi ceritanya Gurunda Caca tuh dulu orang yang minim agama banget ya Gurunda ya. Terus ketemu sama Gurunda tuh di live YouTube waktu itu. Oh iya? Pertama sama Uni Rifa, terus Caca belum kepo di TikTok. Pas ketemu sama Gurunda, keren banget ini ya Bang Zuma ini ya. Waktu itu kan, ya Masya udah. Allah. Caca kepo dong, Caca kepo itu di 2003 akhir kayaknya Gurunda. Caca kepo apa? Akun TikToknya Gurunda, Caca ngekorin itu Gurunda terus ngekorin tiap hari ngekorin tuh di bawah. Aduh, pengen tahu lah kayak Gurunda ini, pengen kayak Uni Rifa, terus lihat lagi Bunda Nora, terus lihat lagi Bang Daman waktu itu, sampai lama-lama Caca belajar pelan-pelan gitu Gurunda, Masya Allah. Belajarnya dari Gurunda lebih banyak nih, Masya Allah. Tahun berapa? Tahun 2003, 2023. Aku sebelum lahir lagi Bang Zuma udah ngefan aku di dalam kandungan. Nenek Lukiper. 2002. Iya. Nama Bang Zuma Di mana? Ukti Caca di mana? Di Sulawesi juga kan? Di Ambon Gurunda, Caca di Ambon. Ambon, iya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Caca nggak nyangka suatu saat bisa sekoma barang Gurunda, Masya Allah. Iya, luar biasa. Saya sering nonton PT-nya. Saya suka narasi yang dibangun bagus, mudah dipahami. Dilanjutkan dari itu. VT-nya loh Bang. Saya juga belajar dari VT-nya. Kenapa Nabi Isa itu diserupakan? Kenapa kuburan yang nggak ada? Masya Allah, saya belajar juga dari beliau. Iya, bagus. Dia pesannya padat soalnya, mantap. Suka aku dengarnya. Insya Allah. Lanjutkan. Itu apa narasi Gurunda yang Caca tarik satu persatu ya kan, Caca kumpulin dari tahun 2023 sampai dunia sekarang ini. Caca tuh belajar banget dari Gurunda, dari Uni Rifa, dari Bunda Nora. Kerasnya Caca juga dari Bunda Nora juga gitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu aku lembut loh. Keren. Emang Bunda tuh keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang, Umi Rifa. Uni Rifa? Uni Rifa nggak ada. Ya, Bunda Nora. Uni Rifa nggak ada di sini. Ya. Kok terima dia bilang Selalu semua. Iya. Salam dari Jawa Timur Bang. Siap, makasih Bang. Wah, luar biasa ini. Itu saja. Siap, ya. makasih. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Caca udah di Indonesia? Udah Bunda, udah 3 bulan. 3 bulan. Oh, Masya Allah. Ini Cinta Indah ini si Rasmi ya? Ngapain lagi kau naik Rasmi? Aduh, Rasmi lagi. Turun kau. Nanti aja naiknya beras. Katanya Gurunda mau ke Jakarta. Janjian sama guru kita.
Iya. Puas buat Agustus, insyaallah. Oh, nggak jadi bulan 6, Bang. Assalamualaikum. Agustus kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang dari Palu. Iya. 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 Makasih, Iya. Ki. Sehat-sehat Ki kita. Iya. Assalamualaikum. Palu mana ada begitu, beda. Katanya bulan 6, Bang. Kalau nggak salah infonya. Bulan 6 ya, nanti coba cross check lagi sama manajemen beliau. Iya. Saya dengarkan karena dia bilang sekali setengah tahun 6 bulan dia ke Jakarta. Oh. Ustadz Abdul. Iya, iya. Assalamualaikum Bang Zuma kata. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya wa syukurillah, Mas Zuma. Om mengikuti Mas Zuma selama ini, dan Om amat alhamdulillah bangga dengan apa yang dilakukan oleh Mas Zuma, dan bersyukurlah ya, bersyukur atas nikmat yang Allah bagikan, keilmuan, dan ya, kepada Mas Zuma minta maaf Om tidak bisa on cam kerana Om memang dalam dunia maya ni Om tidak tunjukkan wajah kerana sudah kakek tua ni, dan Om amat bangga. Om Mas pertahankan ya, Mas Zuma pertahankan apa yang dilakukan, dan niat lillahi ta'ala saja, dan itu yang Om sentiasa mengatakan, Mas akan terus melaksanakan amanah Allah, dan kepada semua rakan-rakan di sini, teruskanlah perjuangan kita kerana Allah, itu aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi udah di Indonesia ya, Caca ya. Masya Allah. Iya bunda sayang, udah di Indonesia 3 bulan. Perasaan selama di Indonesia nggak pernah sekomal bareng kita ya, Gurunda. Mau begitu. Iya. Mbak, sekarang Bang Zuma tidak mau ke room-room. Iya, Gurunda kan lebih buka room. Lebih Ya, saya lebih bagus seperti itu, Ca. Biar tidak ada nanti saudara-saudara kita, kenapa sih di room ini aja? Kenapa? Iya, Iya, kayak gitu, betul. Ya, betul. Lebih bagus begitu, mencegah terjadinya yang namanya iri. Dengki. Betul. Nah, lebih bagus Bang Zuma buka begini, jadi dukung ya. Komal Bang Zuma, tap-tap layar, love orange, share-share. Biar makin banyak yang masuk mendapatkan ilmu. Karena tidak bisa dipungkiri, sebagian kita sendiri aja, saya sendiri aja yang makan dari Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, dari mana? Bang Zuma. Bang Susi. Ya, saya dari Madura, Bang. Assalamualaikum, Bang. Setia mengikuti Bang Zuma supaya selesai. Tempo hari saya masuk di saat-saat Bang Zuma mau selesai, sering masuk juga. Maksudnya kan tempo hari saya ingin sekali bertemu Bang Zuma, berjabatan tangan langsung, karena saya selalu setia mengikuti dari malam sampai pagi itu. Bang Zuma mengizinkan, ya silakan silaturahmi. Saya hanya minta waktunya itu kira-kira jam berapa bisa ketemu Bang Zuma, karena Bang Zuma pasti sibuk sekali gitu Bang Zuma. Saya jauh-jauh dari Madura, pengen sekali ketemu langsung gitu Bang Zuma. Oh iya Bang. Saya kalau ini, saya paling di gunung Sabtu Minggu, di gunung di sini. Kita bisa sharing jam pagi sampai jam 12 jam. Oh, itu saja Bang Zuma. Terima kasih. Insya Allah tidak lama lagi saya ke Makassar. Baik. Masya Allah. Terima kasih Bang. Susi, silakan Kak Susi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans Bang Zuma ini setiap hari nonton. Masya Allah. Ya, makasih. Iya. Ya, semangat ya Bang. Maju terus Bunda Nora, Makasih. Kak Caca. Iya, Kak Susi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Bang Zuma sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Amin. Sukses selalu. Salam daripada Singapura untuk di sana dan juga semuanya. Oh, teman-teman. Singapura, Masya Allah. Ya, makasih Bang, makasih. Okey, makasih Bang ya. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dibilang Kak Susi tadi, untuk Bunda Nora, Kaca takut dia diturunkan moderator. Halo Bang Rion. Ya, gercep ya. Bang Alfiandi, make up. Bang Rion. Halo. Oh, enggak. Alfiandi. Oh, enggak. Bang Dio. Dia mau disampaikan, silakan. Ya, assalamualaikum, salam kenal Kak. Waalaikumsalam. Salam kenal juga. Salam kenal Bang. Ngefans banget loh sama Bang Dio, Bang Zuma. Ngefans Iya, banget. Saya juga ngefans banget ini sama Bang Dio juga ini. Ya, kalau saya di sini Alhamdulillah. dia ngasih data terus. Dia ngasih data terus. Ini Kak, antam di surat ini, antam di surah ini hadisnya ini. Masya Allah. Masya Allah. Salam kenal Kak Caca. Libya apa Salam kabar? kenal juga. Bang Dio, Caca udah di Ambon tahu. Nah, nggak kabar-kabarin katanya di Jakarta mau Waktu itu- dijemput jalan-jalan Jakarta. Iya, Caca itu dibeliin tiket sama bos itu langsung Ambon Bang Dio. Masya Allah, alhamdulillah. Wih, aku ditanya agama apa nih, mau denom apa katanya, Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sekampung Bang Zuma dari Sulawesi Selatan. Wih, mantap sekali. Iya. Makan juga bolu. Ini saya Alhamdulillah Bunda Nora. Saya juga ngefans sama Bunda Nora ini. Langsung disebut Kalau nama. lagi berdebat sama si Mikana yang Assalamualaikum Bang gila itu. Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga diberi kesehatan semua ya sama Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Saya ngefans, betul-betul ngefans sama Bang Suma, bangga karena sama-sama orang Sulawesi. Iya, Saya toh. setiap live itu saya ikuti terus Bang di bawah. Alhamdulillah. Iya, banyak pelajaran yang saya dapat karena saya juga minim agama ini Bang. Jadi mau Belajar lagi, kita sama-sama belajar. Iya. Makasih Mati. Jangan lupa pisang hijau. Ya. Oh, boleh. Pisang hijau, dadar santan bisa. Iya tahu. Assalamualaikum. Siap-siap Bunda Nora. Makasih semuanya. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal Bang Bunda Naura. Bunda Naura gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan dinaikkan lagi, Dek. Udah mau azan. Ya. Kayak mana kabar Mikananya Bunda Naura? Iya. Saya sudah dekar dibilang Bang Zuma, untuk apa kita makanya mereka tanya kenapa nggak naik di Mikana, sudah dilarang sama gurunda kita, nggak usah lagi. Iya. Oke. Oh Makasih ya Maki. Bunda, salam kenal ya Bundanya. Bang Zuma juga mau azan kan? Siap. Iya, udah mau azan di sini sedikit lagi. Linda, Dio, Okti, Siap, Caca, Kak. Nora, Berarti nanti semuanya. jam 2 ya di sini. Iya, Bisa iya. asar di sana. Siap, siap. Jadi Nanti izin habis kalau asar. ini mungkin izin mengingatkan kan dah, siapa tahu lupa Siap. ini set izin telepon nanti. Iya, baik. Tadi subuh tuh, tadi malam tuh saya ketiduran gitu loh. Iya, saya sudah prediksi nih, kayaknya kecapean ini. Iya. Makanya diturunkan kan tadi malam. Iya, Aku diturunkan. Sudah ini juga kata Ustaz Tata, turunkan dulu karena takutnya kalau kita langsung rungkan nanti akunnya kemana-mana kan. Aku bilang iya, cuma turunkan dulu, takutnya nanti lari ke Tidur. Mas, apa Pargoy? Wow. Iya, nanti di framing hotel kan. Siap. Masya Allah. Oke. Ya, siap kan aku. Linda, adik-adik semua, terima kasih banyak udah bergabung dengan kita di sini ya. Teman-teman yang belum sempat kita naikkan, mohon maaf karena waktu. Insya Allah kita di lain waktu akan sapa-sapa lagi teman-teman. Ini sudah detik-detik azan. Siap kan dah. Masjid Nurmaulida. Oke, iya, makasih. Allah mudahkan semua. Caca sehat-sehat. Amin, ya Sehat-sehat. Rabbil Alamin. Ya. Bang Dio juga sehat-sehat, Gurunda sehat-sehat selalu. Gurunda Siap, semangat amin, Gurunda. amin. Terus semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman sekalian, kita kedatangan
sahabat-sahabat yang menurut saya mantap kali bah. Bagus. Ya, kita harus mengatakan bagus kalau bagus. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kita tutup dulu, kita sholat zuhur dulu. InsyaAllah habis asar kita langsung jumpa lagi di sini, kumpul lagi kita ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Bye bye. Ada banyak